Bab 331, Gempa Kaisar Nagarilem di Zona Istirahat. Kalajengking harimau Douluo Zhangpeng, yang duduk di belakang Sekte Roh Kudus, berdiri dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia mengucapkan sesuatu kepada orang-orang di zona menunggu. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Di zona menunggu, Tang Ya, yang berdiri di depan, berbalik untuk melihat Douluo kalajengking harimau. Kemudian, dia mengangguk ke arahnya. Huo Yuhao mengamati mereka berdua. Pandangannya juga jatuh pada wanita yang dikenalnya di sebelahnya. Apakah dia saudara perempuan saya? Tidak peduli apa, dia harus mencari kebenaran setelah turnamen ini berakhir. Bei Bei berdiri di arena. Dia terus menyerap kekuatan jiwa dari botol susu. Dia tidak terganggu sama sekali oleh apa yang terjadi di sekitarnya. Di sisi Holy Ghost Sekte, di bawah isyarat Tang Ya, anggota tim lain melompat ke arena. Orang ini sangat tinggi, setidaknya 2 meter, tetapi pada saat yang sama, dia sangat kurus. Dia tampak seperti ranting. Jubah hitam panjangnya tergantung di tubuhnya seperti karung tua. Gerakannya jelas sangat kaku, dan dia juga tidak terlalu cepat. Dia berjalan perlahan dan kaku menuju pusat arena, seolah lututnya tidak bisa menekuk. Sebutkan namamu. Tang Sekte, Bei Bei. Sekte Hantu Suci, Wang Xiaolei. Suara Wang Xiaolei serak dan dingin. Tampaknya sedikit bergema di udara. Itu sangat berbeda dari orang normal. Ketika dia melihat Wang Xiaolei berjalan ke arena, perubahan terjadi di mata Huo Yuhao. Bibirnya bergerak ketika dia mengatakan sesuatu kepada Bei Bei di arena. Saat itulah Bei Bei membuka matanya lagi. Dia menaruh botol susunya. Akankah kedua peserta tolong mundur dan bersiap untuk pertandingan dimulai? Bei Bei perlahan berjalan ke ujung arena. Wang Xiaolei dari Holy Ghost Sect melakukan hal yang sama ketika dia berjalan dengan kaku. Gerakannya yang kaku dan lambat membuatnya tampak keriput. Kerumunan itu tenang. Satu pertandingan tidak berarti segalanya. Sementara banyak orang berpikir bahwa kekuatan Bei Bei menyaingi Wang Qiwer, dia lebih jarang muncul daripada dia. Banyak yang ingin melihat apakah ia sejauh ini beruntung atau karena keterampilan. Sebelum babak ini dimulai, tidak banyak orang berpikir bahwa Sekte Tang memiliki kesempatan. Lagi pula, di antara orang-orang biasa dan tuan jiwa normal, tuan jiwa jahat itu misterius, kuat, dan haus darah. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa seorang guru jiwa biasa dapat mengalahkan seorang guru jiwa jahat dalam kondisi yang sama. Namun, pola pikir mereka sekarang mulai berubah. Bei Bei mampu membuktikan melalui tindakannya bahwa tuan-tuan roh jahat ini tidak terkalahkan. Sementara mereka menakutkan, mereka masih bisa dibunuh oleh tuan jiwa biasa dari tingkat yang sama. Tentu saja, semua orang bisa melihat bahwa Jili dari Holy Ghost Sect telah ceroboh. Sebelum dia bahkan bisa menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat, dia telah dibunuh. Jelas, dia telah meremehkan lawannya. Sekarang Tang Sekte telah membunuh salah satu lawan mereka telah memperoleh keuntungan baik di babak penyisihan individu dan babak grup. Namun, ini bukan keunggulan absolut. Babak kedua sama pentingnya, hambatan jiwa pelindung mulai meningkat. Unknowable Douluo berdiri di tengah arena saat dia memandang Bei Bei, yang telah berjalan ke tepi arena dan mengenakan sedikit senyum elegan di wajahnya. Sebagai wasit, di matanya Sekte Roh Kudus bukan satu-satunya sekte misterius lagi. Sementara ia telah melakukan banyak ronde dengan Sekte Tang, mereka sekarang tampaknya diselimuti tabir misteri lain, juga. Sekte Tang mampu menyembunyikan kemampuan mereka dengan baik. Di babak sebelumnya, menghadapi penguasa jiwa yang kuat dari Sekte Tubuh, mereka bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Baru sekarang Bei Bei melepaskan keterampilan jiwa kelima yang kuat. Sementara Zheng Zhan adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, dan jiwa bela dirinya tidak dapat dibandingkan dengan titel Douluo yang sebenarnya, ia jauh lebih tanggap daripada orang normal berkat kultivasinya. Dia tidak hanya bisa merasakan kesempurnaan yang Long Hao Tian telah terdeteksi, tetapi dia juga bisa merasakan esensi juga. Mengapa 4 pemogokan Bei Bei mampu memberikan kekuatan destruktif yang mengerikan seperti itu? Selanjutnya, itu datang dari dalam luar. Ini bukan hanya kekuatannya saja, kekuatan Jili mungkin terlibat dalam beberapa cara juga. Dengan kata lain, serangannya mampu mempengaruhi kekuatan jiwa internal Jili dan menyebabkannya meledak. Langkah ini bukan keterampilan jiwa biasa. Seorang guru jiwa yang benar-benar kuat benar-benar memiliki taktik yang sangat kuat yang bisa dia gunakan. Mulailah. Sementara pikiran muncul dalam benaknya tanpa henti,
mereka tidak mempengaruhi cara Zheng Zan menjadi wasit dalam pertempuran ini. Saat tangan kanannya turun, Bei Bei, yang tampak santai, hangat, dan bahagia beberapa saat yang lalu, tiba-tiba bergerak maju dengan cepat. Tuduhannya kali ini bahkan lebih tanpa henti. Meskipun itu lebih lemah dari kekuatan ledakan yang mengerikan dari Wang Qiwer, dia mampu melintasi arena dalam waktu singkat. Satu-satunya alasan dia maju dengan ganas adalah karena Huo Yuhao mengatakan satu kalimat kepada Bei Bei. Lawan Anda berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Paksa dia ke pertempuran jarak dekat. Dampak deteksi spiritual tidak tertandingi pada saat ini. Di sisi lain, Wang Xiaolei berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Dia kemudian mengangkat lengan kanannya yang ramping, dan cincin jiwa mulai bangkit dari bawah kakinya. Dia memang seorang murid dari Sekte Master Roh Jahat yang kuat. Dia juga memiliki 6 cincin jiwa, yang merupakan kombinasi sempurna. Mereka perlahan bangkit bersama, 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Pada saat ini, cakar putih bertulang menjangkau dari lengan kanannya, menunjuk ke arah Bei Bei. Cincin jiwa pertama Wang Xiaolei mulai bersinar. Adegan aneh muncul sekali lagi. Sekelompok cakar putih dan tiba-tiba muncul dari tanah logam arena, mencoba meraih kaki Bei Bei. 2 dari mereka menemukan pembelian, dan memegangnya dengan cepat. Meskipun saat itu siang hari, langit sudah mendung. Ditambah dengan tumpukan tulang cakar yang muncul di tanah, semua orang terkejut. Suara rendah bergemuruh dari jubah Wang Xiaolei. 5 tulang palankes berputar di cakarnya yang terentang. Cincin jiwa kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenamnya mulai bersinar dengan cahaya secara misterius. Cincin jiwanya berkelebat agar, cahaya dari cincin jiwanya menyala seperti gelombang yang bergejolak di laut. Tidak ada yang tahu keterampilan jiwa apa yang digunakan Wang Xiaolei. Dengan kakinya yang terperangkap, serangan Bei Bei secara alami terhenti. Karena dia telah menagih terlalu ganas, tubuhnya langsung jatuh ke depan. Bei Bei mendorong dirinya dari tanah di depannya dan berdiri tegak sekali lagi. Pada saat yang sama, gelombang besar listrik muncul dari kakinya. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, Thunderbolt yang kuat. Kontrol Bei Bei atas keterampilan jiwa keduanya sangat mengagumkan. Di babak sebelumnya, dengan mengompresi Thunderbolt yang kuat di antara telapak tangannya menjadi hutan listrik yang padat, ia mampu menghentikan lidah jili. Pada saat ini, Thunderbolt yang kuat berkonsentrasi pada kakinya. Seketika, dengan kresek dan desisan, cakar yang menyambar kakinya berkurang menjadi debu. Orang harus tahu bahwa kilat itu sendiri adalah koagulasi ki alami dari surga dan bumi, dan karenanya ia dapat menekan kekuatan semua makhluk jahat. Sebelumnya, skill jiwa kelima yang Bei Bei telah gunakan disebut Kaisar Naga Demonic Rapture oleh Penatuamu karena ki alami yang gemuruh dan kekuatan cahaya mampu membentuk kekuatan luar biasa yang bisa menghentikan semua hal yang jahat. Oleh karena itu, ia mampu menekan semua jenis tuan jiwa jahat. Inilah sebabnya mengapa guru kekaisaran yang misterius begitu gelisah ketika dia melihatnya. Namun, penundaan singkatnya memungkinkan lawannya untuk menyelesaikan keterampilan jiwanya. Wang Xiaolei mendesak maju ke arah Bei Bei, dan bola misterius, cahaya biru es menyinari tulang cakarnya. Seketika, lingkaran cahaya putih pucat muncul di bawah kaki Bei Bei. Bei Bei merasakan energi dingin yang kuat dan mengerikan menyerangnya. Kemudian, semua yang ada di sekelilingnya memutih. Keterampilan jiwa kedua, Evil Frost. Kekuatan pembekuan Wang Xiaolei berbeda dari Ultimate Ice Huo Yuhao. Serangannya bukan tipe es murni. Sebaliknya, itu disempurnakan dari kekuatan jahat roh pembalasan. Sensasi yang membeku datang dari kejahatan yang kental dan keinginan untuk membalas dendam. Keterampilan jiwanya mengharuskannya untuk terus mengisi persediaan roh pembalasan untuk digunakan. Setiap roh pembalas berasal dari kehidupan. Seperti banyak tuan jiwa jahat, kemampuannya berasal dari pembunuhan. Pikiran Wang Xiaolei jernih. Dia ingin menggunakan keterampilan jiwa ini untuk mencemari Bei Bei. Selama dia mampu merusak jiwa bela diri Bei Bei dan mencegahnya menggunakan kekuatan cahayanya, dia akan menguntungkan. Saat dia menggunakan Evil Frost, Wang Xiaolei mengambil langkah ke depan dan mengangkat tangan kanannya tinggi ke udara. Saat tangan kanannya terangkat, napas kolektif terdengar dari kerumunan. Lengan bajunya meluncur hingga ke bahunya untuk mengungkapkan lengan kanannya, yang tidak lain adalah tulang putih. Mungkinkah ini berarti bahwa Wang Xiaolei, di bawah jubah hitamnya, hanyalah kerangka?
Sifat menakutkan dan misterius dari penguasa jiwa jahat membuat rambut semua orang berdiri, dan darah mereka menjadi dingin. Cahaya hitam keunguan mulai berkumpul di sekitar tangan kanan Wang Xiaolei yang terangkat. Evil Frost-nya tidak hanya mampu mencemari lawannya, tetapi juga memungkinkan roh pembalasan untuk melahap lawannya dengan hiruk-pikuk, dan bahkan mengubah lawannya menjadi yang lain. Pada saat yang sama, ia memiliki efek melumpuhkan yang kuat. Adapun berapa lama dia bisa melumpuhkan lawannya, itu tergantung pada kekuatan lawannya. Pada saat ini, cincin jiwa kelima di tubuhnya mulai bersinar. Dia telah belajar dari kesalahan jili karena ceroboh dan meremehkan lawannya. Kali ini, Wang Xiaolei memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Cahaya hitam keunguan di tangan kanannya menjadi sangat menarik. Raungan roh pembalasan bisa terdengar di mana-mana. Bahkan wajah Dou Luo Unbreakable menjadi gelap. Secara alami, dia tidak takut dengan serangan Wang Xiaolei. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa sifat serangan Wang Xiaolei yang sangat terkonsentrasi diekstraksi dari ratusan nyawa. Orang ini adalah Algojo sejati. Sementara Zheng Zan datang dari Kekaisaran Sun Mun dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga Kekaisaran, ia tidak menyukai penguasa jiwa jahat. Dalam hatinya, dia memutuskan bahwa jika BB dari Tang Sekte ini membunuh orang ini, dia pasti tidak akan campur tangan. Jeritan terdengar, lengan kanan Wang Xiaolei tiba-tiba turun. Seketika, cambuk hitam keunguan panjang berayun dari tangan kanannya. Cambuk itu retak langsung ke arah BB, yang telah digerakkan oleh Evil Frost-nya. Ini adalah keterampilan jiwa kelima yang kuat, Death Whip. Begitu seseorang diserang oleh cambuk kematian, ia akan dimakan oleh aura kematian. Pada saat yang sama, dia akan diserang dengan ganas oleh roh-roh pembalasan dalam Death Whip sampai dia menjadi roh pembalasan juga. Cambuk kematian ditempa dari pembalasan arwah. Death Whip Wang Xiaolei sudah memiliki lebih dari 200 roh pembalas di dalamnya. Karena terbentuk dari begitu banyak roh pembalasan, kekuatan keterampilan jiwa kelima ini dapat dengan mudah mengalahkan banyak bijak jiwa 7 cincin. Seseorang harus tahu bahwa tidak mudah untuk membuat roh pembalasan. Bukan hanya masalah sederhana membunuh seseorang. Hanya mereka yang memiliki kebencian yang kuat di hati mereka pada saat kematian, atau mereka yang ketakutan sebelum kematian mereka, dapat diubah menjadi roh pembalasan yang kuat. Karena ini, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh Wang Xiaolei untuk mencapai kekuatannya saat ini. Zheng Zan menyadari bahwa dia tidak mengenal tuan jiwa jahat dengan cukup baik. Jumlah orang yang dibunuh oleh Wang Xiaolei seharusnya mencapai ribuan sekarang. Cambuk hitam keunguan berayun di udara, dan orang bisa mendengar ratapan memekakkan telinga yang tak terhitung jumlahnya. Suara ini saja menyebar jauh dari arena turnamen. Beberapa anggota audiens yang dekat dengan arena merasakan pusing yang intens, seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Setelah turnamen ini, banyak dari mereka akan terserang penyakit parah. BB berdiri di sana tanpa bergerak. Seolah-olah dia sudah dicemari oleh Evil Frost. Menghadapi cambuk kematian sekarang, tampaknya tidak ada yang bisa dia lakukan. Sama seperti cambuk mengerikan akan mendarat di atasnya, cahaya keemasan, tiba-tiba intens bersinar dari pusat tubuh BB keluar. Lapisan biru es yang jahat di sekujur tubuhnya meledak. Telapak tangan emas jernih meraih dan meraih cambuk. Ratapan panjang terdengar. Orang bisa dengan jelas melihat sejumlah besar kabut merembes keluar dari daerah di sekitar tangan BB. Dalam kabut, seseorang dapat membuat banyak wajah manusia yang bengkok menghilang di udara, serta aliran gas hitam yang melayang di sekitar mereka. Wang Xiaolei marah ketika dia meraung. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menyusun Death Whip-nya, sampai pada titik di mana dia sendiri tidak lagi sepenuhnya manusia. Pada saat ini, kemampuan cahaya, kilat, dan penghancur iblis dari BB sedang menghancurkan cambuknya. Bahkan jika hanya sedikit yang rusak, itu bukan sesuatu yang akan dilepaskan oleh Wang Xiaolei. Namun, Wang Xiaolei tetap tenang. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak berpikir untuk menarik Death Whip-nya. Sebaliknya, dia menjentikkan pergelangan tangannya ke atas, menyebabkan Death Whip melilit leher BB seperti ular. Pada saat ini, Wang Xiaolei sangat berhati-hati, karena dia bisa dengan jelas melihat cincin jiwa kelima BB berkilau di sekujur tubuhnya. Ini berarti bahwa dia sedang menyiapkan kaisar naga iblisnya yang pecah. Namun, Wang Xiaolei punya trik di lengan bajunya juga. Cincin jiwa keenamnya mulai bersinar, dan bola cahaya hitam keunguan menyelimuti tubuhnya. Pada saat ini,
jubahnya akhirnya terbuka. Seperti dugaan banyak orang, tanpa jubahnya, Wang Xiaolei tidak lebih dari kerangka putih. Dua api merah gelap melonjak di rongga matanya. Orang bisa melihat pola hitam keunguan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tulangnya. Pada saat ini, dia mengangkat tangan kirinya dan menekannya ke tangan kanannya. Bola-bola cahaya hitam keunguan dikirim dari tangan kirinya ke Death Whip, yang dipegangnya di tangan kanannya. Roh pembalas tampaknya ditenangkan oleh ini, dan aura kematian yang mengerikan melonjak menuju Bei Bei seperti gelombang pasang. Ekspresi wajah Bei Bei berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura kematian yang mengalir ke arahnya akan memungkinkan whip kematian untuk membebaskan diri dari genggamannya. Dia mundur selangkah dan melepaskannya. Dia mendorong keluar dengan telapak tangannya dan mendaratkan 4 serangan telapak tangan di aura kematian keunguan hitam yang melonjak ke arahnya. Guntur menggelegar di sekelilingnya. Baut emas petir selebar 1 meter meledak di udara. Setiap ledakan petir akan menghancurkan petak besar aura hitam keunguan. Namun, itu terus menabraknya. Beberapa darinya mendarat di tanah. Seketika, logam di tanah larut diam-diam. Selain itu, aura hitam keunguan tidak hanya makan melalui logam di tanah, tetapi juga bosan lubang di batu di bawah setelah mereka selesai dengan logam. Banyak lubang kecil yang kedalamannya tidak terlihat mulai muncul. Sifat mereka yang padat membuat semua orang tidak nyaman. Death Withering, skill jiwa ke-6 Wang Xiaolei. Ini juga yang paling kuat. Namun, sebelum pecahnya Kaisar Naga Iblis, baik Death Withering maupun Death Whip tidak memiliki kesempatan, dan mereka berdua dihancurkan oleh kemampuan penghancur iblisnya yang kuat. Setelah Kaisar Naga Iblis-Iblis terakhir dilepaskan, ledakan meledak di udara. Sepertiga dari cambuk kematian benar-benar hancur, dan sisa kematian-kematian benar-benar dilenyapkan. Di podium utama, tutor kekaisaran yang misterius berkata, jika orang ini tidak mati, ia akan menjadi Mu'en lainnya dalam beberapa dekade. Su Tianran tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia memperbaiki pandangannya di arena. Telapak tangan Bei Bei yang kuat bisa memaksa tuan jiwa jahat mundur dengan setiap serangan. Mereka memang kuat. Penonton yang menyaksikan pertandingan itu menyemangati Bei Bei tanpa henti. Di mata mereka, kerangka Wang Xiaolei terlalu mengerikan. Mereka ingin Bei Bei membunuhnya dengan cepat, sama seperti yang dia lakukan pada Jili. Energi dari bentrokan mereka bergema di udara. Api yang menari-nari di rongga mata Wang Xiaolei redup sedikit. Namun, Bei Bei juga mundur beberapa langkah. Kedua belah pihak jelas terguncang dari bentrokan itu. Gambar naga suci Radiant muncul di belakang Bei Bei. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan drakonik. Kemudian, dia menyerang Wang Xiaolei sekali lagi. Cakar muncul di tanah sekali lagi. Namun, mereka tidak dapat menghentikan Bei Bei, yang saat ini dalam kondisi Radiant Holy Dragon-nya. Di mana-mana Bei Bei lewat, tulang-tulangnya akan hancur. Tidak mungkin mereka bisa menghentikannya. Api roh yang menari-nari di mata Wang Xiaolei tampak terkejut. Sementara mereka tampaknya sama-sama cocok sekarang, dia tidak dapat memperluas jarak antara Bei Bei dan dirinya sendiri. Dia juga tidak dapat mengalahkan Bei Bei dengan dua keterampilan jiwa utamanya. Dia tahu bahwa dia sekarang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Satu-satunya harapannya adalah bahwa Bei Bei tidak bisa mempertahankan kondisi ledakannya lama. Wang Xiaolei berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Namun, kecepatan adalah masalah utama baginya. Tidak mungkin baginya untuk memperluas jarak melalui kecepatan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyerang lawannya tanpa henti untuk menghalanginya. Dia meraih udara dengan tangan kanannya, dan cincin jiwa ketiganya melintas. Gelembung ungu gelap muncul di udara dan menyelimuti tubuhnya. Setelah itu, dia memperpanjang lengan kiri dan kanannya. Pola hitam keunguan di tubuhnya menyala. Saat dia mengulurkan tangannya, cincin jiwa keempatnya mulai bersinar. Cahaya hitam keunguan mulai merembes keluar dari kakinya. Ini adalah keterampilan jiwa ketiganya, perlindungan kematian, dan keterampilan jiwa keempatnya, Laut Death Spirit. Ini adalah serangan paling kuat Wang Xiaolei. Diperkuat oleh Laut Death Spirit, ia biasanya akan melepaskan keterampilan jiwanya yang kelima dan keenam. Namun, karena serangan Bei Bei terlalu cepat, tidak mungkin dia bisa melepaskan Laut Death Spirit di waktu sebelumnya. Death Spirit sih seperti kemampuan tipe domain, tapi tidak cukup. Itu hanya memiliki radius 5 meter. Setelah dirilis, Laut Death Spirit tidak akan bergerak dengan Wang Xiaolei.
Semua serangan yang dia lepaskan setelahnya akan meningkatkan kekuatan. Selanjutnya, itu memelihara semangat pembalasan, memberi mereka kekuatan baru. Bagaimana mungkin seseorang yang terpilih untuk mewakili gereja Roh Kudus tidak memiliki kemampuan yang menakjubkan? Ketika Bei kurang dari 20 meter darinya, dia mengangkat tangan kanannya dan mengirisnya ke arah Wang Xiaolei dengan cakar naga gunturnya. Namun, saat guntur naga guntur emas memasuki zona Laut Dead Spirit, itu mulai berubah. Cahaya keunguan hitam menyala dan berdenyut. Cakar naga guntur keemasan diselubungi dengan lapisan cahaya hitam keunguan. Sementara kemampuannya yang menghancurkan iblis mampu melawan cahaya hitam keunguan, itu menghilang sepenuhnya ketika mencapai perlindungan kematian. Yang tersisa hanyalah beberapa helai cahaya hitam keunguan yang mendarat sia-sia pada perlindungan kematian Wang Xiaolei. Wang Xiaolei menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli tentang penipisan kekuatan jiwanya. Lapisan frost jahat melonjak dari Laut Dead Spirit-nya. Seperti tsunami, mereka menabrak Bei. Bei mendengus dingin, dan cincin jiwa ketiganya mulai berkedip. Itu adalah Thunderous Fury, sebuah sulur emas besar melilit tubuhnya. Pada saat yang sama, jari-jari kaki kirinya menyentuh tanah. Dia kemudian dibebankan seperti panah ke Laut Dead Spirit tanpa ragu-ragu. Meskipun Laut Dead Spirit hanya memiliki radius sekitar 5 meter, Wang Xiaolei sudah mundur ke ujung lainnya. Saat Bei memasukinya, dia bisa merasakan tubuhnya menjadi dingin. Roh pembalasan meratap, yang membuat jiwanya merasa tidak stabil, seolah-olah hendak meninggalkan tubuhnya. Frost jahat terus menyerang tubuhnya, mencoba membekukan tubuh dan jiwanya. Kecepatan Bei melambat terlihat. Petir dan kilat di sekujur tubuhnya bertempur melawan Evil Frost, tapi sekarang, setiap langkah yang diambilnya menjadi sulit. "Kakak," Wang Xiaolei tertawa. Gelak tawanya sama mengerikannya seperti gumpalan gagak. "Bodoh, kesalahan terbesarmu adalah memasuki Laut Dead Spirit-ku. Saatnya menikmati Death Withering di Laut Dead Spirit." Ketika dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya, dan air mancur hitam keunguan yang berpusat di sekitar tubuhnya mulai meresap ke setiap sudut Laut Dead Spirit. Aura kematian yang mengerikan bergegas menuju Bei dengan panik. Suatu kali, Wang Xiaolei telah menggunakan langkah ini untuk secara bersamaan membunuh 2 sage jiwa. Kemudian, dia mengubah mereka menjadi roh pembalas utama untuk Death Whip-nya. Dia mengantisipasi saat ketika dia bisa melakukan hal yang sama pada Bei. Bagaimana jiwanya yang ringan dan menghancurkan iblis mempengaruhi cambuk kematiannya setelah ia menaklukkan Bei. Apa yang akan menjadi Death Whip-nya? Mungkin bahkan tidak akan takut serangan tipe cahaya lagi. Langit mendung hari ini adalah keuntungan besar bagi tuan-tuan roh jahat, terutama bagi Wang Xiaolei. Seandainya cuaca cerah, kekuatan serangannya akan sangat berkurang. Dia mungkin bahkan tidak mampu bersaing, dan timnya harus mengaktifkan cadangan mereka. Pada saat ini, dia bertepi dengan percaya diri. Dia hampir bisa melihat saat ketika Bei menjadi bagian dari Death Whip-nya. Sebagai tuan roh jahat yang kuat, Wang Xiaolei sangat tanggap. Dia bisa dengan jelas menganalisis bahwa serangan Kaisar Naga Demonic Rupture Bei telah digunakan sebelumnya tidak dapat digunakan secara berurutan. Bagaimana mungkin keterampilan jiwa yang menyatu dengan kekuatan spiritual menjadi sederhana? Dia sudah menggunakannya 2 kali dalam 2 pertempuran. Jika dia ingin terus menggunakannya, dia perlu istirahat. Tanpa perlu takut akan kekuatan mengerikan dari Kaisar Naga Demonic Rupture, keterampilan jiwa keenamnya, Death Withering, yang semakin diperkuat oleh keterampilan jiwa keempatnya, Laut Dead Spirit, tidak dapat dengan mudah dilawan. Wang Xiaolei berpikir dia hampir melihat teror di mata Bei. Roh api di rongga matanya menari dengan cepat. Namun, dia dengan cepat melihat Bei tertawa. Tawanya dingin dan sombong. Bei, yang biasanya memiliki sikap hangat, sekarang memperlakukan lawannya dengan arogan. Dalam hatinya, ia selalu memandang dirinya sebagai yang paling penting. Ini adalah sifat sebenarnya dari Sovereign Discern. Jika rasa takut muncul dalam hatinya, bagaimana ia bisa mengendalikan keturunan Sovereign? Bei membungkuk. Melihatnya, seolah-olah seluruh tubuhnya meringkuk. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya hitam naik, dan cahaya keemasan yang kuat bersinar dari tubuhnya. Dengan raungan naga yang jelas dan perkasa, gambar besar naga suci Radiant menabrak Bei dan memasuki tubuhnya. Sekarang, Bei ditutupi dengan lapisan tebal baju besi emas.
Dia menembak seperti petir. Meskipun naga suci Radiant telah mengambil bentuk humanoid Bebe, pada saat ini, dia menyerupai naga suci Radiant sejati. Saat naga suci Radiant ini menyerbu ke depan, ia mulai berputar dengan cepat. Kemudian, di udara, itu mengambil bentuk kepala naga besar. Hanya ada kepala naga. Ini berarti bahwa Bebe belum memasuki tingkat Master Jiwa 7 Cincin yang bisa menggunakan tubuh sejati jiwa martialnya. Namun, penampilan hanya kepala naga ini saja sudah cukup untuk membuat tutor kekaisaran yang misterius berdiri. Kepala naga emas bertepi dengan rasa yang kuat dan agung. Naga suci Radiant yang kuat meledak. Gempa rilem Kaisar Naga, tutor kekaisaran kata demi kata saat ia bernama keterampilan jiwa Bebe. Sebuah lingkaran emas dengan radius 15 meter muncul. Lingkaran hal itu benar-benar mengelilingi Laut Dead Spirit. Di tengah halo, orang bisa melihat kepala naga yang sombong dan angkuh itu. Di dalam lingkaran itu ada banyak naga suci emas. Saat mereka muncul, Laut Dead Spirit mulai melambat. Deat Withering, yang mendapatkan momentum, juga berhenti di tempatnya. Dibandingkan dengan Wang Xiaolei dan keterampilan jiwanya yang mengerikan, keterampilan jiwa Bebe tampak sangat mempesona. Setidaknya 10 naga suci emas muncul di lingkaran cahaya. Pada saat ini, Wang Xiaolei tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Teror yang tak terlukiskan sekarang muncul di benaknya. Deat Withering dan Dead Spirit si keduanya terlepas dari kendalinya. Yang bisa dia rasakan hanyalah jiwanya perlahan naik. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi berlapis emas. Setelah Radiant Holy Dragon yang terlihat realistis muncul, mereka tidak bergerak. Itu seperti patung yang ditangguhkan di udara. Kepala naga di tengah meraung sekali lagi. Seolah-olah itu telah memberi perintah untuk menyerang. Semua naga suci Radiant melepaskan serangan dahsyat mereka bersama. Mereka berubah menjadi sinar petir keemasan yang melintas dan berlari di dalam lingkaran emas. Laut Dead Spirit dan Deat Withering langsung terkoyak oleh guntur dan kilat berbentuk naga. Pada saat yang sama, mereka semua menyerang Wang Xiaolei. Boom, 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 boom. 4 ledakan terdengar di arena. 3 pukulan, dan perlindungan kematian Wang Xiaolei hancur. Zheng Zan, Douluo Unbreakable, bereaksi dan ingin pergi dan menyelamatkannya. Namun, lingkaran emas di tanah mulai bersinar intens. Pilar cahaya emas setinggi 30 meter mulai naik ke langit. Bahkan Zheng Zan tidak bisa masuk saat ini. Ketika dia menyentuh pilar emas, kilat emas melingkari seluruh tubuhnya. Meskipun dia mencoba untuk melawannya dengan alat jiwanya yang bertahan, tidak mungkin untuk mengambil satu langkah pun. Ini berlangsung kurang dari 2 detik. Segera, perlahan memudar dan menghilang. Di langit, bayangan naga suci Radiant berkelap-kelip dalam dan keluar dari pandangan. Selusin naga suci Radiant terbang ke langit. Gempa alam Kaisar Naga. Ini adalah keterampilan jiwa yang kuat yang Dewa Naga Douluo, Muen, telah ciptakan. Ini khusus menghancurkan iblis dan menghentikan Tuan Roh Jahat. Kaisar Naga Realm Quick dan Kaisar Naga Demonic Rupture adalah 2 gerakan pembunuh tanda tangan dari Penatua Mu beberapa tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu berapa banyak Tuan Roh Jahat yang telah dia bunuh bersama mereka. Master jiwa jahat semua takut pada mereka. Pada saat ini, jelas bahwa Bebe telah menggunakan metode yang sama, dan mewarisi keterampilan tuannya. Tubuh Wang Xiaolei telah menghilang sepenuhnya. Dibandingkan dengan Jili, kepergiannya bahkan lebih tanpa jejak. Tidak ada yang melihat bagaimana dia benar-benar menghilang. Pilar cahaya emas raksasa telah hilang, yang berarti dia telah menghilang secara alami juga. Bahkan tidak ada jejaknya yang tersisa. Seluruh arena menjadi sunyi sekali lagi. Bebe baru saja membunuh 2 master arwah-arwah jiwa kaisar setingkat. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Wang Qiuer adalah master jiwa bela diri naga yang paling kuat dari turnamen ini. Sampai dia bisa mengalahkannya, tidak ada yang akan mengatakan itu. Yu Tianlong benar-benar diam. Sebagai sesama master jiwa-jiwa bela diri naga, dan sebagai seseorang dengan jiwa bela diri Blue Lightning Tyrant Dragon, dia sekarang benar-benar mengerti betapa kuatnya serangan Bebe. Ini adalah keterampilan jiwa yang bahkan melampaui sage jiwa biasa. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Bebe. Sulit bahkan berbicara untuk Wang Qiuer. Sangat sulit dikatakan, memang. Dari mana Sekte Tang berasal? Mengapa mereka begitu kuat? Bebe muncul kembali di tempat pilar cahaya emas dulu. Wajahnya tampak pucat, tetapi dia berdiri tegak. Terlepas dari apakah itu nafasnya yang cepat atau kulitnya yang tidak sehat,
tidak ada yang bisa mengurangi pandangan tegas di matanya. Dia menang. Memang, dia menang sekali lagi. 2 kali. Dan dia telah membunuh 2 orang. Semua orang yang hadir bersorak untuknya. Penghancuran iblis. Ini adalah kemampuannya yang menghancurkan iblis tipe ringan. Meskipun setiap kaisar jiwa dapat menggunakan keterampilan jiwa kelima dan keenam mereka, sangat sedikit yang bisa menggunakan kekuatan sebanyak yang dia miliki. BB berdiri di sana dengan tenang. Butuh beberapa saat agar napasnya kembali normal kembali. Dia mengangkat tangan kanannya perlahan dan menunjuk ke arah zona tunggu Sekte Roh Kudus. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk lurus ke Tangya, yang duduk di depan zona istirahat. Dia tampak gelisah. Dia berdiri dan menatap dingin ke BB. Sementara dia mengenakan tudung di atas kepalanya, tatapan tajamnya tertuju pada BB, yang dipisahkan darinya oleh pelindung jiwa yang turun. Putaran eliminasi individu, putaran 2, kemenangan, Sekte Tang. Ketika dia mengatakan kata-kata ini, bahkan Zheng Zan tercengang. 2-0, siapa yang mengira bahwa Sekte Tang akan memimpin? BB menarik napas dan menurunkan lengannya. Dia berbalik dan berjalan tanpa ekspresi ke tengah arena. Perlahan, dia berjalan di depan Unou Label Douluo dan mengeluarkan botol susunya sekali lagi saat dia berdiri di sana, perlahan-lahan mengisi kembali kekuatan jiwanya. Tangya berbalik dan melihat ke zona menunggu. Sok dari mata Scorpion Tiger Douluo Zhang Peng telah menghilang. Perlahan-lahan digantikan oleh rasa takut. Saat BB melepaskan Kaisar Naga Rilem Kuiknya, seolah-olah dia telah kembali ke saat ketika Dewa Naga Douluo Muen telah melepaskan langkah kuat yang sama untuk menekannya. Dari sinilah terornya berasal. Keterampilan Dewa Naga Douluo memang telah diturunkan. Untungnya, bajingan ini masih muda. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Zhang Peng. Dia mengangguk penuh arti pada Tangya. Tangya mengangguk. Di atas telapak kakinya, dia berdiri dengan punggung menghadap arena. Kemudian, tubuhnya yang ramping berjungkir balik di udara dan dia naik ke arena dengan nyaman. Pada saat yang sama, dia melepas tudungnya. Kerumunan yang bersorak itu langsung tenang. Mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tangya berjalan ke arena. Di mata orang banyak, mereka mengharapkan beberapa pria mengerikan dari Holy Ghost Sect. Namun, orang yang sekarang berdiri di hadapan mereka adalah seorang gadis cantik yang menakjubkan dengan mata biru gelap dan kulit putih giok. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, Tangya jauh lebih dewasa. Dia telah tumbuh lebih tinggi, dan menjadi lebih feminin. Dia tampak seperti orang dewasa muda sekarang. Wajah cantiknya sedingin es ketika dia berjalan menuju BB. Bab 332, Xiaoya, aku merasa sedikit dingin berkelas dan dingin, dengan sikap menawan, namun jahat yang tak terlukiskan. Kemegahannya yang menawan sepertinya tidak kalah dengan Wang Donger dan Wang Qiwer. Pupil BB sedikit menyusut, dan pandangan tersiksa melintas di matanya. Namun, dia masih tampak sangat bertekad. Dia menghadapi Tangya secara langsung dan tidak menghindarinya. Dia juga menatapnya, dan tatapannya tampak mengerikan. Gurat gas biru gelap redup mulai berputar di sekitar tubuhnya. Sepertinya dia bisa meletus kapan saja. Dia hanya berhenti ketika dia berada 3 meter dari BB. Dia menatapnya dengan dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ada aura yang sangat serius di atas panggung. Emosi Zheng Zan belum surut. Keterampilan jiwa kelima dan keenam BB telah menghancurkan 2 tuan jiwa jahat. Mengenai pemuda yang berpenampilan bagus di depannya, Zheng Zan merasa bahwa dia sangat menyenangkan. Dia berharap BB tidak akan dihancurkan di bawah tangan Sekte Roh Kudus. Namun, dia adalah wasit, dan bahkan anggota Kekaisaran Sun Moon. Bagaimana dia bisa mengekspresikan pikirannya? Saat dia melihat kedua belah pihak, Zheng Zan berkata, "Kedua belah pihak, tolong laporkan namamu." Suaranya jelas lebih lambat dari 2 kali sebelumnya. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. "Nak, ini yang paling bisa aku lakukan untuk membantumu. Saya harap Anda dapat mengambil waktu singkat ini untuk memulihkan diri Anda sedikit." Dari undulasi kekuatan jiwa BB, dia bisa mengatakan bahwa BB tidak bisa bertahan putaran ketiga. Selain itu, aura dari Tangya jauh lebih kuat dari 2 tuan roh jahat sebelumnya. Dari tempat dia duduk di ruang tunggu, dia harus menjadi salah satu yang terbaik di sekte tuan jiwa jahat ini. Tang Sekte, BB. BB mengucapkan 4 kata sederhana ini, dan menekankan kata-kata, Tang Sekte.
Tang Ya tampaknya linglung sejenak, dan tatapan hilang melintas di matanya. Namun, dia segera mendapatkan kembali sikapnya yang dingin dan berkata, "Gereja Roh Kudus, Tang Ya." Bei menarik napas dalam-dalam dan mengangguk padanya. Ada ekspresi tersiksa di wajahnya. Sebelum Dou Luo Unbreakable bisa berbicara, dia segera berbalik dan berjalan menuju setengah panggung. Dia sangat bertekad. Tang Ya sepertinya tidak merasakan apa-apa, dan juga berbalik sebelum berjalan menuju setengah panggungnya. Dia tampak sangat anggun saat berjalan. Seolah-olah dia hanyut bersama. Tubuhnya tidak banyak bergerak. Manusia selalu cenderung pada keindahan. Penampilan Tang Ya menenangkan para penonton yang takut dan jijik oleh sekte Roh Kudus. Bahkan ada beberapa yang ragu. Bisakah wanita cantik seperti itu menjadi tuan jiwa jahat? Tentu saja, kecantikan tidak menentukan kemampuan seorang master jiwa. Tang Ya perlahan berjalan menuju sisi panggung sebelum berbalik. Di sisi lain, Bei sudah siap. Dia juga menaruh botol susunya. Ini sudah menjadi babak penyisihan individu ketiga. Babak ketiga sangat penting, terutama bagi tim yang telah memenangkan 2 putaran pertama. Selama mereka memenangkan putaran ketiga, Bei memiliki hak untuk meminta agar mereka segera pindah ke babak tim. Sekte Tang kalah jumlah dengan Sekte Roh Kudus oleh 2 orang. Jika Bei bisa memenangkan babak ini, keuntungan Tang Sekte akan sangat besar. Namun, bisakah Sekte Tang benar-benar menang? Setelah bertarung 2 ronde berturut-turut, kehabisan Bei bisa terlihat dalam ekspresinya. Sangat tidak mungkin dia bisa mengalahkan Tang Ya sekarang, yang juga kemungkinan pemimpin tim Sekte Roh Kudus. Dou Luo Unbreakable memandang kedua belah pihak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih jauh. Dia menghela nafas dalam hatinya dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Mulai, setelah suaranya terdengar, Bei adalah orang yang melakukan gerakan pertama. Dia mengerahkan kekuatannya dan langsung meledak ke depan. Dia tidak tampak lebih lambat daripada ketika dia menghadapi Wang Xiaolei sebelumnya. Di ruang tunggu, sisa 7 monster Shrek menyaksikan perkelahian dengan gugup. Su Sanxi tidak bisa membantu tetapi memegang tangan Jiang Nanan dengan erat, dan Jiang Nanan tidak menyalahkannya karena mengeksploitasi kesempatan ini untuk memegang tangannya sekarang. Mereka adalah 2 dari 7 monster Shrek paling awal yang mengenal Bei dan Tang Ya. Mereka telah menyaksikan bagaimana Bei dan Tang Ya tumbuh sebagai pasangan. Mereka telah menyaksikan bagaimana Bei tersiksa setelah Tang Ya menghilang. Pada saat ini, kedua kekasih ini telah bersatu kembali. Namun, mereka dipersatukan kembali sebagai lawan. Xiao Ya, kamu tidak ingat apa-apa. Apakah Anda tahu berapa banyak Bei telah berkorban untuk Anda selama ini? Jiang Nanan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya mulai memerah. Su Sanxi tanpa hambatan seperti biasa, dan berkata, kita harus percaya Bei. Dia akan bisa membangunkannya. Dia pasti akan bisa. Wang Donger dan Xiao berkata di saat yang hampir bersamaan. Heike itu juga mengepalkan tinjunya saat dia memperhatikan mereka dengan cemas. Hanya Huo Yuhao yang tampak lebih tenang. Napasnya sangat teratur, dan dia meletakkan tangannya di pegangan kursi rodanya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tang Ya tidak bergegas maju meskipun Bei telah meledak langsung ke arahnya. Ekspresinya sangat dingin. Dia bergerak selangkah demi selangkah menuju Bei. Dia tidak cepat. Namun, cahaya biru gelap yang bersinar dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Cahaya biru gelap menonjolkan penampilannya yang menggairahkan. Dia memiliki aura ratu yang berpengaruh. Keduanya semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain. Di bawah kaki Tang Ya, jiwanya berdering juga akhirnya bersinar. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitam. Di ruang tunggu, Jiang Nanan tidak bisa membantu tetapi berseru, 7. Beberapa orang lain yang akrab dengan Tang Ya juga tertegun. Huo Yuhao juga mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. 7 cincin jiwa, Soul Sage 7 cincin. Awalnya, kultivasi Tang Ya lebih rendah dari Bei, Su Sanxi dan bahkan Jiang Nanan. Ini juga sebabnya dia meninggalkan Shrek Academy, dia tahu bahwa dia tidak bisa memasuki halaman dalam. Namun, 7 cincin jiwa menyala di tubuhnya sekarang. Dalam beberapa tahun, dia sudah menjadi Soul Sage 7 cincin. Apakah semua tuan jiwa jahat begitu menakutkan? Cincin jiwa ketiganya menyala lebih dulu. Tang Ya mengangkat tangan kanannya dan menirukan tindakan memukul lembut ke arah Bei.
Sebuah bola cahaya biru tua meluncur keluar dan terbang menuju Bei Bei. Bola dengan cepat mengembang saat terbang keluar, berubah menjadi jaring biru tua. Bei Bei mengakui keterampilan jiwa ini. Huo Yuhao juga tahu dengan sangat jelas. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga yang Bei Bei telah bantu Tang Ye dapatkan ketika Huo Yuhao pertama kali bertemu mereka, Spiderweb Binding. Itu diperoleh dari Devil Spider berwajah 1000 tahun. Namun, binding laba-laba yang digunakan Tang Ye sekarang berdiameter lebih dari 10 meter. Itu menutupi area permukaan yang besar, dan Bei Bei merasa bahwa dia tidak bisa mengelak saat bergerak ke arahnya. Tidak hanya ini, tetapi cincin jiwa pertama Tang Ye juga menyala. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari punggungnya. Tanaman merambat biru tua sangat mengkilap dan transparan, memancarkan cahaya safir yang dalam. Saat cahaya menyebar, itu akan menutupi Bei Bei sepenuhnya. Meskipun Tang Ye telah menjadi guru jiwa jahat, dia tidak mengubah arah kultivasinya. Dia masihlah master jiwa tipe kontrol. Bei Bei berhenti berlari ke depan. Setelah ini, petir ungu kebiruan muncul di sekitarnya. Sebuah jaringan petir besar berwarna ungu kebiruan terbuka ke arah Tang Ye, Spiderweb Binding. Itu sebesar laba-laba mengikat. Dua jaring besar saling bentrok di udara. Laba-laba sarang tiba-tiba berhenti, dan kilat mengelilinginya. Xiao Ya, kamu harus mencoba membuka sarang laba-laba saat menggunakannya. Setelah itu, Anda harus menilai sebelumnya. Cara terbaik untuk melepaskannya ketika lawan Anda mendekati Anda dengan kecepatan tinggi, atau jika dia sudah di udara dan tidak dapat mengubah arah dengan mudah. Anda tahu, sarang laba-laba Anda sangat lengket. Selain itu, tanaman merambat yang dikonversi dari Blue Silver Grass Anda akan menjadi lebih keras seiring dengan meningkatnya kemampuan Anda. Ketika itu terjadi, musuh Anda akan merasa sangat sulit untuk memotong rumput Blue Silver. Dia bahkan mungkin menyebabkan sarang laba-laba untuk menutup saat dia menyerang, dan langsung ditahan. Akankah lawanku bisa melawan Spiderweb Bindingku? Tentu saja, gunakan itu untukku. Aku mengerti apa yang kamu lakukan. Kedengarannya menyenangkan. Salah satunya adalah web kilat dan satu lagi adalah Spiderweb. Sangat menarik ketika kita menggabungkannya. Haruskah kita memberi nama? Hehe, sebut saja Loveweb. Tidak ada lubang di Loveweb. Aku bisa menjebakmu. Hehe, sebut saja Loveweb kalau begitu. Loveweb, Tang Ye tampak linglung. Ada tatapan bingung di matanya. Bei Bei memanfaatkan kesempatan ini untuk memutar di sekitar Loveweb dan melanjutkan ke arahnya. Kebingungan Tang Ye hanya berlangsung sesaat. Dia dengan cepat mendapatkan kembali pola pikirnya yang dingin, dan beberapa tanaman merambat yang dibentuk oleh Blue Silver Grass dengan cepat menjangkau Bei Bei. Bukan hanya ini, tetapi dia juga mengangkat tangan kanannya, dan cincin jiwa keempatnya bersinar. Bei Bei terlalu akrab dengan Tang Ye. Ketika dia melihat wanita itu mengangkat tangan kanannya, dia melompat dengan cepat. Saat ia melompat pergi, Blue Silver Grass yang menyerupai tombak panjang mencuat keluar. Itu seperti ada hutan tombak di bawahnya. Mereka melepaskan cahaya, padat dingin. Jika Bei Bei selangkah lebih lambat, dia akan bentrok dengan Patch Blue Silver Grass ini. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Tang Ye, penjara Blue Silver. Bei Bei melompat ke arah Tang Ye. Di udara, dia mengulurkan tangannya dan mengusap ke arah Tang Ye dengan cakar petir naga. Dua tanaman merambat biru tua muncul dan mencambuk cakar naga petir. Mereka berhasil menghancurkan cakar begitu saja. Sepetak besar tanaman merambat langsung naik dan menghalangi jalan Bei Bei. Bei Bei melepaskan keterampilan jiwa ketiganya, Thunderous Fury, dan kilat di sekitarnya tumbuh semakin kuat. Dia menggenggam telapak tangannya di depan dadanya, dan melepaskan raungan naga nyaring. Tiba-tiba, kilat berkumpul untuk membentuk kepala naga besar yang menyerbu ke bidang rumput Blue Silver. Sebuah ledakan besar bergema di udara. Tanaman merambat dari Blue Silver Grass berserakan saat mereka diserang oleh keterampilan jiwa keempat Bei Bei, kepala naga guntur. Namun, mereka tidak sepenuhnya hancur dari ledakan meskipun kepala naga guntur sangat kuat. Mereka hanya berserakan. Pada titik ini, Bei Bei tampaknya tidak peduli lagi. Saat dia mendarat, dia memukul telapak tangannya ke bawah dan terus meledak ke depan di udara. Dia membuka lengannya lebar-lebar, seolah-olah dia mencoba merangkul Tang Ye. Ada ekspresi dingin di wajah Tang Ye. Dia mengangkat tangan kanannya ke samping, telapak tangan menghadap ke dalam, jari-jari menyatu dan menunjuk ke arahnya.
Tombak panjang memancarkan cahaya biru terang muncul di ujung jarinya. Ketika tombak ini muncul, tanaman anggur yang tersebar berubah menjadi bayangan dan menyatu dengannya. Tang Ya juga berubah transparan, biru tua pada saat ini. Zheng Zan merasakan rambutnya berdiri tegak. Seolah-olah jiwanya telah ditembus. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Tang Ya. Itu membawa rasa penindasan, dan tidak kalah dengan Bei Bei, Kaisar Naga Demonic Rupture. Namun, Bei Bei tampaknya telah menghabiskan kekuatan jiwanya. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan naga suci Radiant miliknya. Cincin jiwa kelima dan keenamnya juga tidak aktif. Ada ekspresi bertekad di wajah Bei Bei. Saat dia menghadapi tombak Tang Ya, ada perasaan sedih saat dia tersenyum. Xiao Ya, aku sangat merindukanmu, katanya lembut. Pada saat ini, dia tampaknya benar-benar tenggelam dalam perasaannya sendiri. Petir di atas cakarnya telah menghilang. Matanya hanya dipenuhi dengan tatapan lembut. 7 kata sederhana ini seperti 7 palu besar yang menghantam jiwa Tang Ya. Dia tidak membuang tombaknya segera setelah itu terbentuk. Bei Bei sangat cepat. Dia akan menghubunginya. Ada embusan tumbukan, dan cahaya berdarah muncul. Bei Bei tidak menghindar, dan juga tidak mencoba menyerang. Dia membiarkan tombak menembus dadanya dan keluar dari punggungnya. Semua orang dari Sekte Tang terkejut dengan ini. Bahkan Huo Yuhao tidak dapat mempertahankan ketenangannya lagi. Sesuatu sepertinya tersangkut di tenggorokannya ketika dia meraih kursi rodanya dengan tangan kanannya. 5 monster Shrek lainnya bahkan berdiri. Senior tertua, Anda berbohong kepada saya. Suara Huo Yuhao bergetar. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Sebelum pertandingan hari ini, Bei Bei diam-diam datang untuk menemukan Huo Yuhao. Dia bahkan tidak membiarkan Wang Donger mendengarkan percakapan pribadinya. Si kecil junior, kita akan mengatur strategi kita dengan cara ini. Apakah Anda memiliki keberatan? Senior tertua, saya tidak keberatan. Apa yang kita lakukan dengan Guru Xiao Ya? Jika dia muncul di beberapa ronde pertama, akankah kita benar-benar bergerak melawannya? Junior kecil, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan jika Tuan Roh Jahat menculiknya, tidak ada yang mengerti dia lebih baik dari saya. Ingat ketika dia menyerang saya hari itu. Itu hanya untuk pertunjukan. Dia melakukannya sebagai pertunjukan bagi para penguasa jiwa jahat lainnya. Sebenarnya, dia sudah mengenaliku saat itu. Dia memberitahu saya tentang kondisinya menggunakan tanda yang hanya kami berdua yang tahu. Dia diancam oleh Tuan-Tuan Roh Jahat itu, dan karena itu tidak dapat kembali saat itu. Tapi kami akan berkoordinasi satu sama lain di turnamen. Jangan khawatir, itu keren. Tetapi bagaimana Gereja Roh Kudus mengancam Guru Xiao Ya? Kita harus memastikan dia kembali dengan selamat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya punya rencana dalam pikiran. Jangan lupa, aku bisa berubah menjadi naga suci Radiant. Kapan Anda pernah melihat saya melakukan sesuatu yang tidak saya percayai? Xiao Ya adalah cinta terbesarku. Apapun yang terjadi, aku harus membantunya pulih. Ini juga sesuatu yang hanya bisa saya lakukan. Jangan khawatir, dan fokuslah untuk bersaing. Itu keren. Akan sangat bagus jika Guru Xiao Ya bisa kembali. Semua yang dia katakan sangat kontras dengan apa yang terjadi. Huo Yuhao bisa tetap tenang sebelumnya karena Bei Bei telah memberitahunya tentang rencananya. Selain itu, dia selalu menjadi orang yang tenang. Setelah dia melihat Bei Bei mengalahkan 2 lawan yang kuat, kepercayaan dirinya tumbuh lebih jauh. Namun, dia tahu bahwa dia telah dibohongi ketika Bei Bei tersenyum dan membiarkan dirinya ditusuk oleh tombak panjang. Senior tertua berbohong. Dia sama sekali tidak berkomunikasi dengan Guru Xiao Ya. Serangan yang dideritanya hari itu juga bukan pesan yang ditinggalkan Guru Xiao Ya untuknya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membawanya kembali. Senior tertua, tombak panjang itu menusuk dada Bei Bei dan keluar dari punggungnya. Namun, dia terus bergerak maju menuju Tang Ya. Dia menutup lengannya yang terbuka dan memeluknya dengan erat. Darah segar menyembur keluar dari dadanya dan tersebar di Tang Ya. Aura dinginnya tampaknya telah mengalami pukulan, dan dia tampak sedikit hangat. Dia tertegun. Ketika Blue Silver-nya Tyrant Spear menikam Bei Bei, dia merasa seolah dadanya sendiri telah ditusuk. Rasa sakit yang tak terlukiskan muncul di dadanya. Dia tidak melepaskan kemampuan melahap hidup dari Blue Silver Tyrant Spear-nya. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung tanpa bergerak. Seolah-olah dia tidak bisa bergerak.
Pandangan yang hilang di matanya juga berubah menjadi perjuangan yang luar biasa. Xiaoya, senang memelukmu lagi. Rasanya sangat enak. Bei Bei bahkan tidak merasakan sakit di dadanya. Dia memeluk Tang Ya dengan erat, dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Hanya saja itu juga sangat pucat sekarang. Xiaoya, kamu tahu, aku benar-benar merindukanmu. Setelah saya kehilangan Anda, saya menyadari betapa pentingnya Anda bagi saya. Anda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup saya. Ketika aku melihatmu hari itu, jiwaku akhirnya terbangun. Saya sudah menunggu hari ini terlalu lama. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mengingatku, atau apakah kamu akan pulih. Namun, cukup aku bisa memelukmu. Bangun, Xiaoya, biarkan aku memanggilmu dengan hidupku. Saya sudah mendirikan sekte Tang untuk Anda. Bangun, ya. Cahaya keemasan muncul di tubuh Bei Bei sekali lagi. Namun, itu muncul sebagai kabut emas redup kali ini. Di area istirahat, Scorpion Tiger Dou Luo Zhangpeng sudah bergegas ke arena. Ekspresinya berubah liar ketika dia menatap panggung. Jelas, dia tidak tahu tentang hubungan Bei Bei dan Tang Ya. Setelah Tang Ya bergabung dengan Gereja Roh Kudus, bakatnya sangat dihargai. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia berkultivasi secara rahasia. Peningkatannya adalah yang terbesar dari semua guru jiwa muda. Itulah sebabnya dia dapat mewakili Gereja Roh Kudus sebagai pemimpin tim mereka untuk turnamen ini. Sepertinya Tang Ya seharusnya lebih unggul. Namun, mengapa dia tidak menghancurkan Bei Bei dengan Blue Silver Tyrant Spear dan menelan energi hidupnya? Kultivasinya pasti akan meningkat pesat jika dia menelan energi kehidupan seorang kaisar jiwa. Tidak hanya kekuatan jiwanya tidak akan habis, tetapi dia bahkan mungkin menjadi lebih kuat daripada dia di puncaknya. Kenapa dia berdiri di sana tanpa bergerak? Darah segar sudah mengalir dari tepi bibir Bei Bei. Dada dan paru-parunya telah ditusuk. Aura dingin yang dikeluarkan Blue Silver Tyrant Spear juga dipenuhi dengan kejahatan. Saat ia merasakan bahwa Tang Ya dalam keadaan linglung, Bei Bei perlahan menutup matanya dan bergumam, apakah masih tidak bekerja? Jangan khawatir, Xiaoya. Biarkan seperti ini kalau begitu. Mati di tanganmu juga merupakan kebahagiaan bagiku. Itu lebih baik daripada menderita siksaan kehilangan kamu setiap hari. Saat dia berbicara, dia menyandarkan kepalanya di bahu Tang Ya. Senyumnya yang khas, senyumnya yang halus kembali ke wajahnya. Di area istirahat, Zhang Lexuan mengepalkan tinjunya ketika melihat ini. Kukunya sudah menembus telapak tangannya. Bei Bei, mengapa kamu begitu bodoh? Apakah dia begitu baik sehingga perlu melakukan ini? Bodoh, kamu benar-benar bodoh. Wang Qiwer juga tertegun ketika melihat ini. Pada saat ini, pemandangan Huo Yuhao berdiri di tepi danau Ichevireyin yang well dan menelan air Blazing Sun Spring untuk melelehkan energi asal Ultimate Ice di tubuhnya yang muncul dalam benaknya. Apakah ini cinta, mengorbankan hidup Anda untuk seseorang yang Anda cintai? Xiaoya, aku agak kedinginan. Bergeraklah. Bei Bei menggunakan energi yang tersisa untuk memeluk Tang Ya dengan erat. Pada saat ini, sisa dari 7 monster Shrek benar-benar terkejut. Ada penghalang pelindung di depan mereka. Mereka tidak dapat mengisi daya. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menghentikan Bei Bei. Tapi mereka semua melihat senyum di wajah Bei Bei. Guru Xiaoya, bangun. Meskipun Huo Yuhao tahu Tang Ya tidak bisa mendengar panggilannya, dia masih tidak bisa membantu tetapi berteriak. Air mata sudah mengalir di wajahnya. Bei, Bei Bei. Tang Ya menggumamkan beberapa kata ini. Tubuh Bei Bei bergidik. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Bei Bei, Bei Bei. Tang Ya menundukkan kepalanya saat dia mengenang. Dia menatap Bei Bei, yang sedang berbaring di bahunya sekarang. Xiaoya, Xiaoya saya, apakah kamu kembali? Suara Bei Bei menjadi lemah. Meskipun belum lama, luka yang sangat besar di dadanya menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak darah. Meskipun dia tidak bisa mendengar mereka, Huo Yuhao bisa melihat ekspresi Bei Bei dan gerakan Tang Ya. Mata vertikalnya terbuka, dan seberkas cahaya emas keunguan melesat keluar. Itu menabrak hambatan pelindung dan menyebabkan celah terbuka. Kami mengakui kekalahan. Cepat, selamatkan dia. Dia berteriak pada Zheng San. Zheng San hanya bangun pada saat ini. Dia dengan cepat bergegas menuju Tang Ya dan Bei Bei. Dia mengangkat tangannya dan mengumumkan akhir pertarungan. Penghalang pelindung dinonaktifkan, dan semua orang dari Sekte Tang bergegas ke panggung menuju Bei Bei dan Tang Ya.
Tang Ya menatap Bei Bei dengan mata tanpa ekspresi, tapi dia tiba-tiba dipenuhi dengan siksaan. The Blue Silver Tyrant Spear menghilang. Saat tombak menghilang, Wang Donger adalah yang pertama melompat ke arah Bei Bei. Saat dia menirukan tindakan yang menekan, api kemasan terang melekat pada luka-lukanya yang besar dan dengan paksa menyegelnya. Heike itu juga memasukkan sebatang rokok ke mulut Bei Bei dan berteriak, cepat, payah. Saat dia berbicara, cincin jiwa ke-6-nya menghilang. Itu adalah skill jiwa ke-6 Heike itu, The Resurrection Silver Cigar. Keahlian jiwa ke-6-nya memiliki kekuatan penyembuhan yang besar. Resurrection Silver Cigar-nya terutama digunakan pada cedera eksternal, dan efeknya sangat kuat. Namun, itu tidak memiliki efek pada cedera internal. Bei Bei tersedot dengan kekuatan, dan langsung merasakan aliran hangat ke tenggorokannya. Tiba-tiba tubuhnya terasa sangat hangat. Darah yang menyembur dari dadanya juga berhenti sementara. Tang Ya berjongkok di sana dan menatap Bei Bei. Tiba-tiba, dia berdiri dan meraih kepalanya dengan tangannya. Dia melihat ke langit dan berteriak dengan sedih. Jeritan tajamnya sangat menusuk. Cahaya biru gelap yang intens melonjak ke sekelilingnya. Tubuh Su Sanxi menyala, dan dia memblokir cahaya Tang Ya, menggunakan perisainya untuk melindungi semua orang dari Sekte Tang. Ketika semua orang dari Sekte Tang naik ke atas panggung, Scorpion Tiger Douluo dari Holy Ghost Sect melompat ke atas panggung juga. Pentingnya Tang Ya untuk Gereja Roh Kudus tidak kalah dengan pentingnya Bei Bei dan Su Sanxi untuk Shrek Academy. Dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Tang Ya, dan dengan demikian segera naik ke panggung. Nyonya Suci, ada apa? Tanya Zhang Peng sambil meraih bahu Tang Ya. Tang Ya tiba-tiba berbalik, dan matanya berubah menjadi biru gelap. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menamparkan Zhang Peng. Zhang Peng juga terkejut ketika melihat penampilannya yang tersiksa. Namun, dia tidak bisa dikendalikan oleh Tang Ya, mengingat kultivasinya. Apa yang paling ditakuti oleh penguasa jiwa jahat? Mereka tidak takut dengan kemampuan lawan mereka, tetapi bukannya mengamuk selama kultivasi mereka sendiri. Seorang guru jiwa biasa masih bisa diselamatkan bahkan jika dia mengamuk. Namun, tuan-tuan roh jahat terlalu mendominasi. Begitu ada masalah, mereka pasti akan mati. Sepanjang perjalanan sejarah, banyak guru jiwa telah mengamuk ketika mereka mencoba menerobos penghalang yang sulit, yang menyebabkan kematian mereka. Beberapa dari mereka bahkan hancur berantakan. Melihat segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, Zhang Peng segera melepaskan aura kuatnya dan memaksa rumput Blue Silver menjauh darinya. Dia mengambil langkah ke depan, mengambil tindakan, dan kekuatan jiwanya yang besar menjebak Tang Ya. Pada saat yang sama, dia memukul dahi Tang Ya dengan telapak tangannya. Tang Ya berhenti berteriak, dan jatuh dengan lembut ke tanah. Wanita misterius dari Holy Ghost Sect tiba-tiba muncul di atas panggung dan meraih Tang Ya saat dia pingsan. Dia membisikkan sesuatu kepada Zhang Peng. Zhang Peng tampak muram, tetapi wanita misterius itu melompat dari panggung dengan Tang Ya. Dia juga tidak membawa Tang Ya ke ruang tunggu, tetapi segera membawanya keluar ke area istirahat. Huo Yuhao berpegangan pada Xiao Xiao, yang ingin menyelamatkan Tang Ya. Su Sanxi juga meraih Jiang Nanan dan tidak membiarkannya bergegas. Zhang Peng adalah master jiwa jahat, dan Douluo Transcendent. Dia mampu menandingi dekan Departemen Teknik Jiwa Akademi Shrek, Dewa Bela Diri Douluo Xianliner. Bagaimana mereka berdua akan berurusan dengannya? Bei Bei menarik napas dalam-dalam beberapa cerutu yang diberikan ke itu padanya, dan luka di dadanya mulai sembuh. Meskipun tubuhnya telah ditusuk oleh Blue Silver Tyrant Spear, cedera eksternal ini adalah cedera terbesar yang dideritanya. Bagaimanapun, Tang Ya tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan Blue Silver Tyrant Spear dan menyerang tubuhnya dengan energi jahatnya. Pada titik ini, Bei Bei sudah tidak sadar. Napasnya juga agak lemah. Namun, dia masih berhasil mempertahankan hidupnya. Dengan perlindungan kekuatan cahaya Wang Donger dan cerutu Heike itu, hidupnya tidak dalam bahaya. Zheng Zan melangkah di depan Zhang Peng dan bertanya, siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa para penatua dari tim yang bersaing tidak diizinkan naik ke panggung? Zhang Peng menatapnya dengan dingin. Tiba-tiba, Zheng Zan merasa mual, dan mundur 2 langkah tanpa sadar. Orang ini sangat kuat. Hanya aura dari sorot matanya yang membuatku merasa dia tak tertahankan. Berjudul Douluo, dia pasti seorang Douluo berjudul. Dia bahkan mungkin seorang Douluo Transcendent. Sama seperti Zheng Zan ngeri, Zhang Peng berkata,
sesuatu sepertinya telah terjadi pada anggota saya yang bersaing. Dia tidak bisa bersaing lagi. Kami akan mengakui kekalahan di babak keempat. Lanjutkan. Ketika dia berbicara, dia berbalik dan sepertinya teleport dari panggung. Semua orang dari Sekte Tang juga membawa BB dari panggung. Hanya Huo Yuhao yang tertinggal. Huo Yuhao memandangi 4 anggota Sekte Roh Kudus yang tersisa dengan tatapan dingin di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengaitkan jarinya ke mereka. Wasit, kami sudah memenangkan 3 babak penyisihan individu. Kami telah memutuskan untuk kehilangan sisa babak penyisihan individu dan meminta untuk segera masuk ke babak tim. Petik 2. Zheng Zan mengangguk dan berjalan ke sisi Sekte Roh Kudus. Dia mengatakan beberapa kalimat kepada mereka di ruang tunggu. 4 anggota Sekte Roh Kudus yang tersisa berdiri pada saat yang sama. Niat dingin menyebar ke panggung dan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengabaikan mereka dan berkata, "Wasit, kita harus mulai setelah istirahat singkat." Zheng Zan mengangguk. Karena sisa anggota yang bersaing dari kedua tim belum bersaing, ia segera mengumumkan bahwa putaran tim akan dimulai setelah 15 menit, dan akan memutuskan hasil pertandingan semifinal ini. Huo Yuhao mendorong kursi rodanya kembali ke ruang tunggu timnya. Su Sanxi melompat ke atas panggung untuk membantunya. Wang Donger masih membantu BB dengan cederanya. Cerutunya cukup efektif. Luka di dada BB sembuh dengan sangat cepat. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi memberi jempol pada Heka itu. Kedua senior, itu semua untuk kreditmu. Heka itu tersenyum lebar dan berkata, itu benar. Cerutu saya hanya bisa menyembuhkan luka luar, dan sangat cocok untuk anak tertua. Dia kehilangan banyak darah, tetapi harus pulih jika dia memberi makan tubuhnya. Ketika kami kembali, saya akan memberinya 2 cerutu lagi. Su Sanxi tertawa getir. BB telah banyak menderita di turnamen ini. Ini kedua kalinya dia terluka sangat serius. Dia bahkan terluka oleh Xiaoya 2 kali. Jangan bilang dia benar-benar melupakannya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, tidak. Guru Xiaoya pasti dibangunkan oleh senior tertua. Setidaknya sebagian ingatannya seharusnya tersentak. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Senior kedua, cepat kembalikan kekuatan jiwamu. Kami akan naik nanti dan menghabisi mereka. Meskipun BB terluka parah sekarang, Sekte Tang masih menguntungkan. BB menyingkirkan 2 orang dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dia bahkan menyebabkan Tang Ya kehilangan kemampuannya untuk bersaing lebih jauh. Di babak tim, kami akan mengalahkan mereka 6 hingga 4. Kami memiliki keuntungan yang sangat jelas. Jiang Nanan datang ke sisi Huo Yuhao, dan dia sangat cemas. Apakah kamu mengatakan bahwa Xiaoya tersentak bangun? Jika itu masalahnya, kita harus menyelamatkannya. Huo Yuhao tertawa getir. Tidak berguna. Senior keempat, jangan terburu-buru. The Scorpion Tiger Douluo adalah master jiwa jahat, dan juga Douluo Transcendent. Selanjutnya, ini adalah wilayah Kekaisaran Sun Moon. Ada banyak anggota Sekte Roh Kudus di sekitar. Kami tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya sekarang. Kita harus menunggu kesempatan. Jiang Nanan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia diseret oleh Su Sanxi. Su Sanxi meraih ke bahu Jiang Nanan dan berkata, Nanan, tenang. Kami masih memiliki putaran tim nanti. Bisakah Anda bersaing jika tetap seperti ini? Ayo kalahkan lawan kita dulu. Kami melakukan yang terbaik untuk mendapatkan Xiaoya kembali. Jiang Nanan mengangguk ketika melihat matanya yang cerah. Su Sanxi memeluknya dan berkata dengan tulus, saya selalu sangat iri pada BB dan Tang Ya. Namun, saya merasa bahwa kita lebih bahagia dari mereka. Tidak peduli apa perasaan Anda untuk saya, Anda selalu berada di sisiku, dan Anda masih bisa mengenaliku. Nanan, aku akan menghargaimu. Oke, Su Sanxi memeluknya, tapi dia tidak berjuang setelah pertemuan sedih antara BB dan Tang Ya. Dia memeluknya di pinggang, dan air matanya mengalir lagi. Dia bergumam, jika aku menjadi seperti Xiaoya suatu hari, aku ingin kau secara pribadi membunuhku. Aku lebih baik mati di tanganmu daripada bangun melihatmu pingsan di sampingku. Petik 2, Bab 333, 4 Master Jiwa Jahat Hebat. Tubuh Su Sanxi tersentak. Dia telah bersama dengan Jiang Nanan selama beberapa waktu. Namun, dia selalu menjadi yang mengambil inisiatif. Jiang Nanan jarang menanggapi pengakuannya. Sekarang dia mengatakan kata-kata seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut dan terkejut pada saat yang sama. Baik. Jika sesuatu seperti itu terjadi,
aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum aku mati bersamamu. Setidaknya kamu tidak akan sendirian. Pui, pui, pui. Bisakah kalian berdua terdengar sangat tidak menguntungkan? Xiao Xiao tidak bisa menahan diri. He Ke itu menyentuh kepala Xiao Xiao dan berkata, baiklah, semuanya tenang. Mari kita bersiap untuk putaran tim. Yu Hao, kamu masih akan memimpin tim. Baiklah. Huo Yu Hao sedikit tidak stabil saat ini. Dia melihat Bei Bei yang pucat dan tidak sadar sambil menggigit bibirnya. Semuanya disebabkan oleh gereja Roh Kudus. Mereka membuat guru Xiaoya seperti itu. Karena mereka, senior tertua dan guru Xiaoya sangat kesakitan. Mereka harus membayar harganya. Huo Yu Hao bukan hanya junior bagi Bei Bei dan Tang Ya. Mereka berdua telah mengubah hidupnya. Dengan menjadi anggota Sekte Tang dan memasuki Akademi Shrek, dia berhasil mengalami apa itu keluarga. Dia merasakan kehangatan, dia telah menemukan guru, dan mendapatkan semua yang menjadi miliknya sekarang. Meskipun Huo Yu Hao adalah salah satu yang termuda di Sekte Tang, ia masih orang ketiga yang bergabung dengan sekte tersebut. Dia hanya di belakang Bei Bei dan Tang Ya. Dalam hatinya, Bei Bei dan Tang Ya seperti saudara kandungnya. Dia tidak merasa tersiksa seperti Bei Bei setelah Tang Ya dan Ma Xiao Tao menghilang. Dia merasakan hal yang sama dengan Bei Bei setiap kali dia melihat kesepian di mata Bei Bei. Dia telah mengembangkan hati yang tenang setelah melalui pelatihan rencana tentara tertinggi. Namun, perasaan tenang ini hanya menekan sisi emosionalnya. Represi ini tidak efektif sepanjang waktu. Begitu represi diatasi, emosi yang dia rasakan menjadi semakin kuat. Bagaimanapun, manusia bukanlah mesin. Itu seperti bagaimana dia mempertaruhkan segalanya untuk Wang Donger, dia tidak peduli ketika dia melanjutkan ke sumur pemadam kebakaran Yin Yang dan praktis menukar hidupnya dengan ramuan obat. Ketika dia melihat betapa Bei Bei yang sedih dan tersiksa, dan bagaimana Tang Ya dibawa pergi oleh Scorpion Tiger Douluo, rasa sakit yang dia rasakan perlahan berubah menjadi tungku pembakaran amarah murni. Dia tidak merasakan kebencian yang begitu dalam waktu yang lama. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan benar-benar menghancurkan gereja Roh Kudus suatu hari. Ekspresi cemasnya berubah dingin. Pelatihan yang dia lalui dalam Ultimate Soldier Plan tidak lagi mampu menekan emosinya. Namun, dia bisa mentolerir kemarahan yang dia rasakan saat dia mengalami ledakan emosi. Wang Donger sedikit khawatir saat melihat Huo Yu Hao. Dia menekankan tangannya ke pundaknya dan memijatnya dengan lembut. Dia menghabiskan sebagian besar waktu bersamanya, dan paling jelas tentang naik turunnya emosi. Dia bisa dengan jelas merasakan niat dingin bahwa Huo Yu Hao membiarkan. Jelas baginya bahwa dia marah. Huo Yu Hao mengangkat tangan kanannya untuk mengetuk tangan Wang Donger. Dia memberi isyarat padanya bahwa dia tidak kehilangan kendali atas emosinya. Dia perlahan menutup matanya dan menunggu pertandingan dimulai. Su Sanxi membawa Bei Bei pergi dan mengirimnya ke tempat peristirahatan. Dia menyerahkannya ke Nana, Ji Juechen, dan Jing Xian sebelum kembali ke ruang tunggu. Sekte hantu suci yang tercela. Kebencian saya tidak akan terpuaskan kecuali saya menghancurkan mereka. Yu Hao, ayo gunakan gerakan itu. Ekspresi ganas melintas di mata Su Sanxi. Ekspresi semua orang dari Sekte Tang menjadi dingin. Cedera Bei Bei tidak hanya membuat Huo Yu Hao marah, tetapi semuanya. Pada titik ini, Wang Qiwer berdiri. Tidak seorang pun dari Tang Sekte yang mengharapkan ini. Dia berjalan ke arah mereka. Ini tidak diizinkan oleh aturan. Namun, tidak ada yang mengira ini akan terjadi. Ketika anggota staf menyadari apa yang terjadi, Wang Qiwer sudah berada di ruang tunggu. Dia menundukkan kepalanya dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Wang Donger dan Huo Yu Hao saat dia berdiri di antara mereka. Wang Donger tertegun, dan memutar kepalanya untuk melihatnya. Huo Yu Hao ragu-ragu sejenak sebelum melihat Wang Donger. Akhirnya, dia mengangguk. Wang Qiwer mengungkapkan ekspresi gigih. Aku hanya membalas kebaikanmu secara pribadi. Oke, Huo Yu Hao tidak merasa ingin bicara terlalu banyak saat ini. Anggota staf berlari pada saat ini. Wang Qiwer meluruskan, dan menatap mereka dengan dingin. Siapa Lady Naga Emas ini? Dia memiliki pendukung terbanyak di turnamen ini, meskipun dia berasal dari Shrek Academy. Semua anggota staf berhenti ketika dia menatap mereka dengan dingin. Setelah itu, mereka hanya menyaksikan ketika dia berjalan kembali ke area istirahatnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Wang Qiwer sebelum dan sesudah dia berbicara dengan Huo Yu Hao.
15 menit berlalu dalam sekejap. Di atas panggung, 5 anggota dari Sekte Tang berdiri pada saat yang sama ketika Zheng Zan meminta anggota yang bersaing dari kedua tim untuk memasuki panggung. Wang Donger mendorong kursi roda Huo Yuhao ke atas panggung terlebih dahulu, dan 4 lainnya mengikuti di belakang. Ada aura keras yang naik secara halus dari mereka. Di sisi lain, 4 anggota Sekte Roh Kudus yang tersisa juga naik panggung. Mereka berempat memiliki angka yang berbeda. Namun, mereka semua adalah pria muda. Orang yang memimpin telah duduk di posisi terakhir sebelumnya di ruang tunggu. Orang ini juga yang terbesar dari semua anggota tim Holy Ghost Sekte. Dia bahkan lebih besar dari Hekaito, dengan bahu yang sangat lebar. Ketika dia berjalan di depan mereka, 3 lainnya benar-benar diblokir di belakangnya. Mereka berempat datang ke tengah panggung dan menghadapi 6 dari Tang Sekte. Meskipun mereka kalah jumlah, aura yang mereka keluarkan tampaknya tidak kalah. Mereka melepaskan kekuatan dingin dan menakutkan dari tubuh mereka, dan suhunya sepertinya turun. Kedua belah pihak, tolong laporkan nama Anda, kata Zheng Zan. Dia tahu bahwa ini mungkin pertarungan paling sulit yang akan dia wasit, meskipun tidak ada tim yang memiliki kekuatan penuh. Jika 10 dari mereka bertarung melawannya, dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka, terutama 4 tuan jiwa jahat yang misterius. Zheng Zan bisa mengatakan bahwa BB mampu mengalahkan 2 lawannya sebelumnya karena dia memiliki elemen alami yang bisa menekan tuan jiwa jahat. Namun, apakah sisa Sekte Tang memiliki kemampuan seperti itu? Master jiwa jahat tidak bisa diukur menggunakan logika. Pernah ada master roh jahat yang telah membunuh 10 tuan jiwa pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Ada 4 tuan jiwa jahat seperti itu sekarang. Tidak ada yang tahu apa yang mampu mereka lakukan, karena mereka tidak pernah muncul di babak sebelumnya. Tuan-tuan roh jahat yang telah berkompetisi di babak sebelumnya semua berada di area istirahat sekarang. Mereka tidak diragukan lagi pengganti bagi beberapa penguasa jiwa jahat terakhir di atas panggung sekarang. Tang Sekte, Huo Yuhao. Sebagai pemimpin tim akting, Huo Yuhao melaporkan namanya terlebih dahulu. Tang Sekte, Dia Kaito. Tang Sekte, Su Sanshi. Tang Sekte, Jiang Nanan. Tang Sekte, Xiao Xiao. Tang Sekte, Wang Donger. 6 dari mereka menggunakan metode paling sederhana untuk melaporkan nama mereka. Mereka tidak punya niat untuk menyembunyikan niat membunuh yang datang dari tubuh mereka. Orang terbesar dari Sekte Roh Kudus berkata, Sekte Roh Kudus, Lu Genggeng. Sekte Hantu Suci, Yan Feng. Sekte Hantu Suci, Tang Dai. Sekte Hantu Suci, Guyu. 4 orang, 4 suara berbeda. Suara Lu Genggeng keras dan jelas. Ini jarang terjadi di antara tuan jiwa jahat. Bukan saja dia tidak terdengar menakutkan, dia bahkan tampak cukup bersemangat. Dari 3 di belakangnya, Yan Feng memiliki sosok paling biasa. Namun, aura yang dia pancarkan adalah yang paling dingin dan paling menakutkan. Dia merasa seperti ular berbisa yang menyeramkan. Tang Dai menyembunyikan auranya yang terbaik. Hanya dari auranya, rasanya seperti dia adalah orang biasa. Huo Yuhao bahkan tidak bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa dari tubuhnya. Dia cukup tinggi, hanya setengah kepala lebih pendek dari Lu Genggeng, tetapi sangat kurus. Guyu sangat kekar, bahunya hampir selebar milik Lu Genggeng, tetapi tingginya mencapai hanya melewati pinggang Lu Genggeng. Saat mereka berempat berdiri di sana, perasaan pertama yang mereka berikan adalah tidak cocok. Kedua belah pihak, mohon mundur dan bersiaplah untuk memulai pertarungan, Zheng Zan menginstruksikan mereka. 10 dari mereka berbalik pada waktu yang hampir bersamaan dan berjalan menuju sisi panggung masing-masing. Saat mereka bergerak, Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya. Dia juga menggunakan tiruannya untuk menyembunyikan cincin jiwanya. Dengan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao secara alami tidak perlu menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi dengan teman satu timnya. Di sisi lain, keempat tuan jiwa jahat itu tampaknya tidak berinteraksi satu sama lain sama sekali. Mereka juga tidak bergegas. Mereka juga berjalan perlahan ke sisi panggung. Zheng Zan mengangkat tangan kanannya ketika kedua belah pihak mencapai sisi panggung masing-masing. Itu pertanda bagi semua orang bahwa mereka harus bersiap untuk pertandingan dimulai. Sekte Tang dengan cepat mengatur formasi mereka. Mereka melakukannya secara berbeda dari putaran sebelumnya. Kali ini, Su Sanshi tidak ada di depan, Hekaito berada. Xiao Xiao di sebelah kiri di baris kedua, sementara Jiang Nanan di sebelah kanan.
Su Sanshi berdiri di belakang Wang Donger. Wang Donger dan Huo Yuhao ada di barisan belakang. Mereka berenam membentuk bentuk salib yang sangat aneh dengan semua orang berdiri di depan Su Sanshi. Zheng Zan sedikit terpana ketika melihat formasi mereka. Apa formasi ini? Strategi Tang Sekte memang sangat aneh. Mereka menggunakan formasi berbeda setiap putaran. Jangan bilang mereka masih bisa melakukan trik seperti Bei Bei. Di sisi lain, pembentukan Sekte Roh Kudus jauh lebih sederhana. Lu Genggeng dan Tang Dai berdiri di depan, sementara Yan Feng dan Gu Yu berdiri di belakang mereka. Mereka berempat membentuk kotak sederhana. Melihat bahwa kedua pihak sudah dalam posisi dan tidak memiliki niat untuk berubah, Zheng Zan mengambil napas dalam-dalam sebelum berteriak, "Berjuang, mulai." Para anggota kedua tim melepaskan jiwa bela diri mereka segera. 6 cincin jiwa Kaito bersinar. Setelah ini, binding light muncul di dadanya. Sisanya juga melepaskan jiwa bela diri mereka. Cincin jiwa yang menyilaukan mulai naik. Zheng Zan adalah insinyur jiwa kelas 9. Di antara 10 pesaing di atas panggung saat ini, hanya Hekaitu yang merupakan insinyur jiwa. Dengan demikian, dia secara alami memperhatikan kinerja Hekaitu. Saat turnamen mencapai tahap ini, semua sekte rekayasa jiwa telah diusir. Hekaitu adalah satu-satunya insinyur jiwa yang tersisa. Sangat sulit untuk mengatakan apakah Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa, atau seorang insinyur jiwa. Melihat bahwa Hekaitu segera menggunakan binding light kelas 7-nya, Zheng Zan mengerutkan alisnya. Idiot ini kenapa dia menggunakan binding light miliknya sekarang? Tidakkah dia tahu bahwa jarak efektifnya hanya 6 meter? Ini adalah kesalahan yang seharusnya tidak dilakukannya. Dia hanya insinyur jiwa kelas 6. Binding light akan sangat mengurangi kekuatan jiwanya. Selanjutnya, binding light akan mulai mengkonsumsi kekuatan jiwanya saat dia membuka laras. Bagaimana dia bisa bergerak dalam keadaan seperti itu? Jangan bilang bahwa lawan akan mengorbankan dirinya sendiri dengan menyerbu menuju binding light. Zheng Zan merasa bahwa dia akan menegur Hekaitu setelah pertarungan ini selesai, jika dia adalah guru pemuda itu. 4 tuan jiwa jahat juga melepaskan jiwa bela diri mereka. Lu Genggeng adalah yang pertama bergerak. Dia mengerahkan kekuatan melalui kakinya dan melompat. Dia tidak melompat terlalu tinggi, hanya melompat 2 meter ke udara, dan hanya maju ke depan selama 4 atau 5 meter. Namun, dia menggelembung saat dia melompat. Pada saat dia mendarat, jubah hitamnya sudah terbuka. Dia telah menjadi monster yang sangat besar dan menakutkan. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, Lu Genggeng tumbuh setinggi lebih dari 5 meter. Dia sangat gemuk, membuatnya tampak seperti bakso raksasa. Kakinya yang tebal sangat pendek. Ketika dia mendarat di tanah, semua orang dari Sekte Tang merasakannya di bawah kaki mereka. Suara berderak keras juga bergema dari panggung. Monster macam apa ini? Semua penonton tercengang ketika menyaksikan ini. Lu Genggeng seperti pria gemuk. Tubuhnya memancarkan gelombang kekuatan jiwa hijau gelap. Yang aneh adalah bahwa gelombang-gelombang ini seperti kabut aritmia ketika mereka naik di sekitar tubuhnya. Kepalanya membengkak seperti bola, dan mata merah darahnya tampak sangat galak. 6 cincin jiwanya tampak sangat besar karena tubuhnya yang besar. Yang menakutkan adalah bahwa potongan-potongan lemak di lengan dan bahunya tampaknya telah dijahit bersama. Kulitnya muncul sebagai bercak. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan air liur mengalir terus-menerus. Saat mendarat di lempengan baja di tanah, embusan asap membubung. Ketika mereka melihatnya, semua orang dari Tang Sekte tidak bisa tidak mengingat Feng Ling. Namun, Feng Ling menakutkan karena napasnya yang bau. Air liur pria gemuk di depan mereka sekarang jauh lebih menakutkan. Setelah dia membesar dalam ukuran, Lu Genggeng menyerbu menuju Sekte Tang dengan gerakan berayun. Semua orang dari Sekte Tang terkejut ketika mereka melihatnya. Apa jiwa bela dirinya? Hanya mata Huo Yuhao yang berkedip dengan dingin. Kekejian, ini momok yang menakutkan. Ini memakan mayat untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah terluka, ia bisa melahap mayat untuk pulih. Kemampuannya harus mencakup kecepatan, kontrol, dan serangan. Ini adalah jiwa bela diri yang sangat kuat, komprehensif dan jahat. Berhati-hatilah terhadapnya. Aura hijau gelap di sekitarnya seharusnya beracun. Ini sebenarnya adalah kekejian. Huo Yuhao dalam hati ngeri. Meskipun dia bisa menunjukkan karakteristik kekejian ini, itu sebenarnya pertama kalinya dia melihatnya. Dia telah belajar segalanya tentang kekejian dari Electrolux ini. Bahkan di dunia momok, kekejian menduduki peringkat teratas.
Di sebelah Lu Genggeng, Tang Dai juga mengambil langkah besar ke depan. Dia tidak sekuat Lu Genggeng saat dia melompat maju. Namun, transformasi pada tubuhnya tidak kalah menakutkan. Tubuhnya bertambah besar dengan setiap langkah yang diambilnya. Ketika dia tiba di samping Lu Genggeng, dia sebenarnya setengah meter lebih tinggi darinya. Namun, dia tidak gemuk seperti kekejian. Dia telah berubah menjadi kerangka besar yang terbuat dari tulang emas gelap. Transformasi pada kedua tubuh mereka terlalu aneh. Para penonton tidak bisa membantu tetapi berseru hal-hal jijik. Di panggung utama, Su Tianran mengerutkan alisnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa itu adalah kesalahan untuk membiarkan Sekte Roh Kudus berkompetisi di turnamen ini. Keberadaan mereka terlalu banyak untuk diambil oleh orang biasa dan guru jiwa. Para pejabat Kekaisaran Sun Moon mengungkapkan ekspresi heran di wajah mereka, dan mereka tidak bisa menyembunyikan rasa jijik mereka. Rasa jijik terhadap hantu sudah seperti ini sejak dahulu kala. Kali ini bukan pengecualian. Su Tianran menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya dia tidak bisa membiarkan Sekte Roh Kudus menang pada akhirnya. Kalau tidak, dia akan berada di bawah tekanan besar di dalam kerajaannya sendiri terlepas dari apa yang terjadi pada kerajaan lain di benua itu. Para penguasa jiwa jahat ini lebih baik disimpan dalam kegelapan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia membuat keputusan. Tidak apa-apa jika Holy Ghost Sect kehilangan pertandingan semifinal ini. Bahkan jika mereka menang, dia akan membuat mereka kehilangan final dan memberikan kejuaraan ke Akademi Shrek. Dibandingkan dengan posisinya di Kekaisaran, kehilangan kejuaraan ke Akademi Shrek tidak akan mempengaruhi reputasi Kekaisaran. Raja Kerangka. Pertahanan fisik dan energinya sangat kuat. Ia mahir dalam penyerangan fisik, tetapi cacatnya terletak pada ketidakmampuannya untuk menyerang dari jarak jauh. Huo Yuhao segera memperingatkan rekan satu timnya saat ia melihat transformasi Tang Dai. Pada saat yang sama, dia juga ragu. Sepertinya banyak dari master jiwa jahat ini terkait dengan hantu. Saudara-saudara Zhongli yang saya temui sebelumnya sangat mahir mengendalikan jiwa. Wang Xiaolei juga iblis penyihir, yang mirip dengan hantu. Jiwa bela diri kedua ini juga tampak seperti kekejian dan Raja Kerangka. Mereka adalah beberapa jiwa bela diri terkuat di antara hantu. Tidak heran mereka mampu mewakili Sekte Roh Kudus untuk bersaing. Yan Feng dan Gu Yu sama-sama diblokir oleh Raja Kerangka dan kekejian. Namun, sangat disayangkan bahwa lawan mereka adalah Sekte Tang. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, tidak ada cara mereka bisa menyembunyikan diri. Lingkaran biru es menyala di bawah kaki Yan Feng. Halo ini muncul bersamaan dengan cincin jiwanya. Lingkaran itu menyebar keluar saat tubuhnya menjadi lebih kuat. Sisik naga mulai muncul di kulitnya, merobek jubah hitamnya. Yan Feng adalah satu-satunya penguasa jiwa jahat lainnya yang tampak seperti manusia, selain Tang Ya. Dia sangat tampan. Saat sisik naga muncul di tubuhnya, ia bertambah besar. Tatapannya juga menjadi lebih tajam, dan aura dinginnya melonjak. Cincin jiwanya naik dengan cepat. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitam. 7 sage jiwa berdering. Dia sebenarnya adalah sage jiwa. Dia adalah sage jiwa jahat, sama seperti Tang Ya. Ketika semua orang dari Tang Sekte melihat 7 cincin jiwa Yan Feng, mereka menjadi sangat serius. Jika bukan karena fakta bahwa BB telah menyingkirkan 2 tuan jiwa jahat 6 cincin dan menyebabkan Tang Ya 7 cincin kehilangan kendali, mereka mungkin telah benar-benar ditekan dalam pertarungan 7 lawan 7, karena Sekte Roh Kudus memiliki 2 orang bijak jiwa yang jahat. Bahkan sekarang, mereka berada dalam situasi yang mengerikan. Yan Feng adalah sage jiwa, sedangkan sisanya semua adalah kaisar jiwa. Jiwa bela diri Gu Yu adalah staf tulang panjang. Staf tulang terbuat dari tulang putih, dan panjangnya 3 meter. Ada tengkorak abu-abu perak di ujung tongkat, yang matanya menyala dengan nyala api ungu redup. Dia adalah master jiwa iblis yang sangat kuat. Gu Yu mengangkat tongkat tulangnya, dan Yan Feng membungkuk sedikit sebelum 2 sayap besar terbuka di punggungnya. Sayapnya biru es dan terbuat dari tulang, dihubungkan oleh cahaya abu-abu kebiruan. Ketika sayap terbuka, mereka membentang hampir 6 meter. Mereka memukul sekali, dan dia naik ke udara, melayang di depan Lu Genggeng dan Tang Dai. Berbasis darat, berbasis udara, dan jarak jauh. Keempatnya mahir di berbagai bidang. Bersama Tang Ya, yang mahir mengendalikan, Wang Xiaolei, yang mahir dalam serangan jarak jauh dan kontrol, dan Ji Li, yang mahir dalam menyerang dan bertahan, mereka membentuk tim yang sangat menakutkan.
Dalam sejarah turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit, mereka adalah salah satu tim terkuat dalam hal kekuatan bertarung. Bahkan tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah tim terkuat yang pernah bersaing. Itu jelas bahwa kontribusi BB di babak eliminasi individu sangat penting. The Abomination dan Skeleton King menyerbu ke depan pada saat yang sama, keduanya tampak sangat canggung saat mereka berjalan lamban. Di udara, cahaya biru es Yan Feng menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia juga maju dengan dua lainnya. Guyu mengangkat tongkat tulangnya, dan bola cahaya ungu terbentuk di ujung tongkat. Sebuah lingkaran cahaya keunguan muncul di masing-masing dari tiga tubuh tuan roh jahat lainnya di depannya. "Ayo mulai," teriak Su Sanshi. Dia mengangkat Shield of the Swanwu Turtle, dan cahaya hitam yang intens tiba-tiba bersinar. Cincin jiwa keempatnya juga menyala ketika tindakannya dikaburkan oleh sosok kekar Heike itu. Heike itu juga langsung berbalik dan menghadap Su Sanshi. Xiao Xiao melepaskan Tri-Life Soul Cruise Cauldron dan mengepung Su Sanshi di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka lakukan? Jawabannya segera terungkap. Saat lampu hitam menyala, Su Sanshi menghilang. Orang lain segera menggantikannya, muncul di tengah 5 anggota Tang Sekte lainnya. Seven Monster Strike pernah menggunakan strategi ini di turnamen sebelumnya. Dalam turnamen ini, Su Sanshi telah menggunakan pemindahan dunia bawah misterius sebelumnya. Namun, ia telah merahasiakan strategi ini sampai sekarang untuk menghadapi lawan terkuat mereka. Huo Yuhao tidak memilih Tang Dai, Lu Genggeng atau Yan Feng. Dia memilih Guyu sebagai gantinya, yang ada di sana untuk mendukung tiga lainnya. Sangat mudah baginya untuk membuat keputusan ini. Lu Genggeng dan Tang Dai terlalu besar. Formasi Tang Sekte kemungkinan akan dipaksa keluar dari bentuk jika salah satu dari mereka dipindahkan. Pada saat yang sama, kedua jiwa bela diri mereka membela diri, sementara Yan Feng adalah sage jiwa. Huo Yuhao tidak percaya diri dalam menyingkirkan mereka dengan cepat. Jadi dia mengalihkan sasarannya ke Guyu, yang hanya seorang kaisar jiwa, tetapi yang kemampuannya bersifat jangka panjang, mengendalikan, dan tambahan. Dengan bimbingan deteksi spiritual, pemindahan dunia bawah misterius Su Sanshi masih berlaku meskipun dia tidak bisa melihat atau dilihat oleh lawan-lawannya. Seketika, keduanya bergeser posisi. Guyu heran menemukan bahwa dia berada di wilayah musuh. Dia bahkan dikelilingi. Sekte Tang disiapkan. Wang Donger menarik kursi roda Huo Yuhao dan melompat mundur, bersama dengan 4 anggota tim lainnya. 3 kuali Xiao Xiao dilepaskan pada saat ini. Dengan ledakan keras, gemetar kuali itu terdengar. Guyu baru saja muncul, tetapi kekuatan tumbukan besar kuali langsung mengenai dirinya. Guyu masih sedikit bingung, tapi dia sudah benar-benar terjebak. Mereka tidak sepenuhnya tidak berdaya melawan pemindahan dunia bawah misterius Su Sanshi. Setelah semua, Tang Sekte memang menggunakannya beberapa kali sebelumnya di turnamen. Sementara mereka menemukan bahwa keterampilan ini dapat dianggap sebagai keterampilan ilahi untuk seorang guru jiwa tipe pertahanan, guru jiwa harus terlebih dahulu dapat mengunci posisi lawannya. 4 tuan roh jahat yang tersisa semuanya sangat kuat. Kecuali untuk Guyu, 3 lainnya akan sangat tahan bahkan jika mereka dikelilingi, dan masih bisa melepaskan kekuatan bertarung besar mereka. Karena itu, mereka tidak takut dipindahkan. Mereka juga siap untuk itu. Guyu dilindungi oleh Raja Kerangka dan Kekejian. Dia adalah master jiwa tipe tambahan dan tipe kontrol. Selama dia tidak dikunci oleh Su Sanshi, dia secara alami tidak perlu takut. Ketika dia melepaskan kemampuannya, dia bahkan mungkin lebih menakutkan daripada 3 lainnya. Namun, siapa yang mengira Su Sanshi akan menggantikannya tanpa mengetahui posisinya? Perubahan mendadak dalam peristiwa ini menyebabkan Guyu panik. Sementara Gereja Roh Kudus adalah sekte guru roh jahat, mereka bahkan lebih gigih daripada sekte tubuh dalam keyakinan mereka pada kemampuan guru jiwa, dan membenci alat jiwa. Ini juga mengapa tidak ada tuan jiwa jahat yang dilengkapi dengan Invincible Barriers. Kalau tidak, BB tidak akan mudah membunuh mereka sebelumnya. Guyu memang master roh jahat yang kuat. Ketika dia menemukan bahwa dia terjebak, cincin jiwa keenamnya bersinar tanpa ragu-ragu. Ketika cincin jiwa hitam terlintas, tubuhnya mulai berubah bentuk. Cauldron Quaking Tremble Xiao Xiao menyapu melewatinya, tetapi tidak berpengaruh padanya. Kosong, itu adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat. Keterampilan jiwa ini memungkinkan tubuh seseorang menjadi seperti udara, dan membuat seseorang tahan terhadap serangan kekuatan fisik dan jiwa.
Lebih tepatnya, kedua jenis serangan ini tidak efektif terhadapnya setelah Void-nya mulai berlaku. Di Gereja Roh Kudus, hanya murid-murid yang luar biasa yang memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan jiwa semacam itu dengan bantuan para atasan. Pada saat-saat kritis, itu bahkan mungkin lebih efektif daripada Invincible Barrier. Namun, Void tidak melindungi satu dari segalanya. Huo Yuhao juga ditempatkan di tempat yang sulit sekarang. Cahaya keemasan melintas dari dahinya, dan matanya yang vertikal menyala. Guyu tidak bisa menyerang, karena ia dalam kondisi Void-nya. Ketika tiga rekan satu timnya menyadari ada sesuatu yang salah, Su Sanshi sudah di belakang mereka. Bercak cahaya hitam melonjak. Itu adalah domain Xuanwu. Untuk menunda mereka bertiga, Su Sanshi menggunakan kekuatan domainnya. Mereka bertiga tampaknya telah jatuh ke dalam rawa yang dalam, dan tidak bisa membebaskan diri. Bukan hanya ini, tetapi cincin jiwa pertamanya juga menyala. Gempa dunia bawah misterius dilepaskan. Cahaya hitam di domain Xuanwu mulai bergetar, menyebabkan tiga tuan jiwa jahat jatuh di bawah kendali Su Sanshi dalam domain ini. Su Sanshi sudah banyak berdarah saat ini. Ini adalah pengorbanan yang dia lakukan untuk memenangkan putaran tim. Keterampilan jiwa keenamnya tidak mudah dikendalikan. Seiring dengan fakta bahwa cedera lamanya belum pulih, dia berada di bawah tekanan besar saat dia melepaskan semua kekuatannya, meskipun dia berhasil menjebak lawan-lawannya. Lampu emas keunguan bersinar, Guyu menjerit menyedihkan. Topi dan kerudung bambu hitamnya terbentur dari kepalanya, memperlihatkan wajah pucat dan kepalanya yang botak. Namun, kepalanya tampak dalam kondisi yang sangat buruk saat ini. Ada darah mengalir keluar di mana-mana, dan tubuhnya tampak sangat tidak stabil. Kekosongannya memang mampu mencegah sebagian besar serangan kekuatan fisik dan jiwa. Namun, itu tidak bisa menahan kekuatan spiritual. Huo Yuhao sangat membenci Sekte Roh Kudus, dan karenanya dia segera menggunakan taktik terkuatnya melawan mereka saat dia bergerak. Dia menggunakan mata takdir dan shock spiritual. Cahaya keunguan keemasan itu seperti pedang tajam yang menusuk jauh ke dalam jiwa lawannya. Guyu langsung keluar dari kondisi Void-nya. Arai heksagram emas dilepaskan pada titik ini. Saat naik, itu mendarat di tubuh Guyu pada saat yang sama dengan binding light yang muncul di belakang punggungnya. Tanpa kekosongannya, bagaimana dia bisa menolak terikat? Selain itu, pikiran Guyu benar-benar kosong pada saat ini, karena jiwanya telah sangat rusak. Sayap Wang Donger terbuka, dan dia melayang ke udara pada saat yang sama ketika dia menggunakan heksagram array-nya. Saat tubuhnya melintas, dia tiba di depan Guyu. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya 1 inci dari dahi Guyu. Tangan kanannya berubah keemasan. Meskipun dia hanya menunjuk 1 jari, ujung jarinya tampak bersinar seperti matahari kecil. Cahaya keemasan seperti oksair menyala sebelum menghilang. Guyu menyandarkan kepalanya ke belakang, dan cahaya keemasan menembus bagian belakang kepalanya sebelum menghilang di udara. Tubuhnya menjadi benar-benar kaku. Pada saat itu, 3 tuan jiwa jahat lainnya tahu bahwa Guyu sudah mati ketika mereka melihat Guyu dipaksa keluar dari keadaan Void oleh shock spiritual Huo Yuhao. Mereka tahu dia adalah orang mati. Mereka memang ganas. Mereka tidak mencoba membebaskan diri dari wilayah Xuanwu milik Su Sanshi. Sebaliknya, mereka berbalik pada saat yang sama dan menyerbu ke arahnya. Karena salah satu dari mereka sudah mati, mereka harus menyeret setidaknya 1 orang dari Tang Sekte ke bawah bersamanya. Su Sanshi sangat penting bagi Sekte Tang. Tanpa tuan jiwa tipe pertahanan mereka, Sekte Tang akan merasa sulit untuk melawan mereka bertiga. Mereka bertiga memang sangat kuat. Tang Dai mengangkat tangannya, dan lengannya yang hitam dan kurus berubah menjadi 2 tulang hitam pekat yang menebas pada saat yang sama. Dia berhasil mengukir jalur melalui domain. Lu Genggeng memancarkan cahaya merah-merah, meningkatkan kecepatannya di domain. Dia menyerang Su Sanshi dengan gila-gilaan dan membuka mulutnya. Sepertinya dia ingin menelan yang lain. Yan Feng masih yang paling menakutkan. Dia memancarkan cahaya biru es yang kuat, dan tubuhnya melebar lebih jauh saat dia terbang. Saat sayapnya mengepak ke depan, 2 garis cahaya seperti kabut, biru es melesat ke arah Su Sanshi. Dimanapun 2 garis cahaya berlalu, domain Xuanwu milik Su Sanshi tampak seperti membeku di tempat. Tidak peduli seberapa kuat Su Sanshi, dia masih segera ditempatkan dalam posisi genting melawan 3 tuan jiwa jahat yang kultivasinya tidak kalah dengan miliknya. Di sisi lain panggung, Huo Yuhao dan yang lainnya segera bertindak setelah menyingkirkan Guyu.
Jiang Nanan dan Xiao Xiao meningkatkan kecepatan mereka saat mereka maju ke arah lawan mereka. He itu melepaskan mata ketakutan kelas 7-nya ke udara. Itu terlalu penting di babak tim ini. Dengan itu, lawan mereka akan sangat resah dan berhati-hati. Huo Yuhao dan Wang Donger adalah yang paling aneh. Setelah Wang Donger Broken Devil of Light menghancurkan otak Guyu, dia berputar di udara dan mendarat di kursi Huo Yuhao. Dia menekuk lutut dan mendarat di pangkuan Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia membuka lengannya lebar-lebar dan meraih lehernya.